Eternal Secret King, Chapter 641. Bab 641, Menundukkan Iblis. Jumlah sisa binatang buas di lembah berkurang dengan cepat. Meskipun ada hampir 1000 binatang purba yang tersisa, mereka tidak dapat menangani formasi pedang iluminasi level 3. Pegunungan mayat dan sungai darah terbentuk. Seluruh lembah tampaknya telah berubah menjadi api penyucian berwarna darah. Akhirnya, beberapa sisa binatang purba tidak tahan lagi dan keganasan di mata mereka menghilang. Kewalahan oleh rasa takut akan kematian, mereka mulai melarikan diri ke segala arah dengan liar. Singa emas berdiri di atas puncak gunung dan menatap manusia lemah dengan ekspresi muram. Ia akhirnya berhenti meremehkan manusia. Manusia ini kuat. Formasi pedang itu tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuno sehingga bahkan jantungnya berdebar kencang. Namun, semakin banyak yang terjadi, semakin bersemangat singa emas itu saat kilatan di matanya bersinar lebih terang dengan semangat bertarung yang membara. Jika dia bisa menaklukkan manusia sekuat budak, akan sangat berharga untuk kehilangan sisa-sisa binatang purba itu. Mengaum, singa emas meraung dan ki darahnya melonjak, menyelimuti tubuhnya dengan ki iblis. Turun dari langit, ia mengulurkan cakarnya dan menerjang ke arah formasi pedang iluminasi. Mereka yang menonton selalu lebih jelas di penghujung hari. Meskipun formasi pedang sangat kuat, setiap pedang terbang telah dinodai oleh darah sisa-sisa binatang purba yang tak terhitung jumlahnya sampai titik pertempuran ini dan lampu pedang mereka meredup secara bertahap. Garis keturunan binatang sisa kuno sangat kuat, bahkan senjata roh tingkat tertinggi akan melemah kekuatannya setelah dinodai oleh darah iblis. Faktanya, senjata roh tingkat tertinggi bahkan bisa dihancurkan seluruhnya jika direndam dalam darah iblis untuk jangka waktu yang lama. Terbukti bahwa sirkulasi formasi pedang iluminasi tidak semulus sebelumnya. Jari-jari pedangnya telah menyusut jauh dan gerakannya sedikit lamban. Alasan mengapa singa emas menunggu hingga saat ini untuk menyerang adalah karena ia ingin menghancurkan formasi pedang iluminasi dalam satu gerakan. Ledakan, ada suara memekakkan telinga. Formasi pedang iluminasi dan singa emas bertabrakan satu sama lain. Setelah jeda singkat, formasi pedang tersebar dan 27 pedang terbang tersebar dari langit satu demi satu, semua lampu pedang mereka telah redup sepenuhnya. Setiap orang yang menonton asyik tidak bisa membantu tetapi berseru. Mereka bahkan lebih khawatir daripada Suzimo saat melihat kehancuran formasi pedang. Di sisi lain, Suzimo tidak terkejut dan tatapannya tenang. Dia memasukkan 27 pedang terbang ke dalam tas penyimpanannya tanpa ekspresi. Setelah pertempuran ini selesai, pedang terbang dapat dikembalikan ke keadaan semula setelah menyeka darah iblis pada mereka. Golden Lion dikirim terbang dan berguling di tanah sebelum bangun sekali lagi. Cakarnya sedikit bergetar dengan rasa sakit yang hebat. Meski begitu, mata singa emas tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Akhirnya berhasil menghancurkan formasi pedang menakutkan itu dengan serangan bertenaga penuh. Singa emas mengangkat kepalanya dalam tawa dan berteriak, tidak berguna, teknik terkuatmu telah dihancurkan olehku, hahaha. Teknik terkuat, Suzimo memasang ekspresi aneh. Singa emas menatap Suzimo di lembah dengan mata berbinar. Jika kamu menyerah dengan patuh sekarang dan menandatangani sumpah darah denganku, kamu tidak akan terlalu menderita. Jika tidak, fufu. Itu mencibir mengancam dan mengancam Suzimo secara langsung. Biarkan saya mengembalikan pernyataan itu tepat pada Anda. Suzimo tersenyum palsu dan melompat turun dari Heaven Bane Wolf. Singa kuning, jika kamu berbaring di depanku dengan patuh untuk menjadi tungganganku sekarang, kamu tidak akan terlalu menderita. Singa emas sangat marah. Namun, Heaven Bane Wolf sangat senang dan melolong kegirangan saat berlari menuju pintu masuk lembah. Tidak berguna, kamu membuatku marah. Singa emas menggertakkan giginya dan air liur menetes dari taringnya perlahan saat ia menggeram kata demi kata, kamu sebaiknya meminta belas kasihan sesegera mungkin atau aku akan memakanmu hidup-hidup begitu aku berubah pikiran. Mendengar itu, Suzimo tersenyum. Singa emas terpicu saat melihat Suzimo tersenyum dan meraung. Semua bulunya berdiri tegak dan ki darahnya melonjak, menyebabkan tubuhnya membesar sepenuhnya. Aku akan memakanmu, singa emas mengaum. Suzimo menarik senyumnya dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, menjalin jari-jarinya untuk menyulap seni roh sebelum menunjuk ke arah singa emas. Swoosh, angin liar melolong dan energi roh melonjak. Kelompok kultivator wanita cantik dapat dengan jelas merasakan roh ki di lembah berkumpul menuju seni roh Suzimo seperti aliran air. Seolah-olah pusaran ki roh sedang terbentuk. Sungguh seni roh yang menakutkan. Semua orang terkejut. Dalam sekejap mata, telapak energi roh raksasa muncul di hadapan Suzimo, jari-jarinya terulur dan cetakan telapak tangannya terlihat jelas. Telapak tangan raksasa itu menyelimuti langit dan mendorong dengan keras ke arah singa emas. Ekspresi Golden Lion berubah. Itu bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari telapak tangan yang tersihir. Nyatanya, telapak tangan itu jelas menekan ki darahnya. Apa ini? Singa emas mengedarkan inti bagian dalamnya dengan liar dan ki iblis bergemuruh dan mengitarinya. Bu, tiba-tiba, suara Sansekerta menggelegar dengan cara yang mengguncang bumi. Singa emas bergidik dan bulunya langsung rontok. Ki darahnya menghilang secara permanen dan kecepatan sirkulasi inti bagian dalamnya juga melambat. Bagaimana ini bisa terjadi? Golden Lion terkejut secara internal. Pada kenyataannya, ini adalah pertama kalinya Suzimo melepaskan segel Dharmic Daming bersama dengan mantra Daming setelah dia mengembangkan Daming True Sutra. Pada saat yang sama, alasan mengapa segel Dharmic ini memiliki efek penindasan yang begitu jelas pada singa emas adalah karena itu adalah segel penakluk iblis. Segel penundukkan iblis dimaksudkan untuk menaklukkan iblis. Binatang sisa kuno di samping yang belum berhasil melarikan diri namun menemukan ki darah di tubuh mereka menghilang saat mereka duduk di tanah lemas dengan ekspresi ketakutan. Alasan mengapa Golden Lion bisa bertahan dengan paksa adalah karena itu adalah binatang buas berdarah murni. Namun, Demon Subduing Seal turun tepat di atas kepalanya. Bang, tepat ketika singa emas hendak berdiri untuk berhadapan langsung dengan telapak energi roh, ia didorong kembali ke bawah. Melawan telapak energi roh, tubuh besar singa emas hanya bisa bergetar. Seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa jika mereka ingin menaklukkan iblis. Garis keturunan singa emas mengalir perlahan di dalam tubuhnya, tidak dapat mengalir dengan baik. Gedebuk, singa emas berlutut di tanah dengan ekspresi sedih. Meski marah, kepalanya yang besar tidak punya pilihan lain selain sujud. Itu tidak menyerah dan ada geraman rendah yang datang dari dalam tenggorokannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada segel penakluk iblis. Retakan, retakan, retakan. Mereka menemui jalan buntu tetapi kekuatan segel penakluk iblis ternyata semakin kuat. Suara retak terdengar dari tulang-tulang di tubuh Golden Lion dan tubuhnya menyusut berulang kali dengan ki darahnya ditekan. Kelompok pembudidaya wanita cantik itu tercengang.
Binatang buas berdarah murni dengan kesombongan sesaat sebelumnya sekarang disematkan di tanah, tidak bisa bergerak. Metode kultivator berjubah hijau benar-benar menakutkan. Telapak energi roh masih mendorong tubuh singa emas. Su Zimo berjalan di depan singa emas dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa menyelamatkan hidupmu jika kamu menjadi tungganganku untuk jangka waktu tertentu. Mata singa emas bersinar dengan keganasan yang tak ada habisnya saat ia menggertakkan giginya. Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Ledakan. Kekuatan segel penakluk iblis meningkat sekali lagi. Golden Lion mengeluarkan bunyi gedebuk dan hampir memuntahkan darah karena tekanan, organ-organnya tergencet bersama. Ia menyadari bahwa ia akan dibunuh jika terus keras kepala. Namun, singa emas merasa sedih dan marah. Itu adalah binatang buas berdarah murni dengan garis keturunan bangsawan dari salah satu dari 8 wilayah iblis, Wild Lion Ridge. Bagaimana itu bisa menjadi tunggangan bagi manusia rendahan? Eternal Secret King, Chapter 642. Bab 642, Sial Berdarah. Golden Lion merasa tercekik karena tekanan yang meningkat pada tubuhnya. Itu harus membuat keputusan. Tatapan Golden Lion berkibar dan akhirnya, ia tidak tahan lagi dan menggeram, aku bisa menjadi tungganganmu, tapi tidak boleh ada sumpah darah antara kau dan aku. Itulah intinya. Sebagai bagian dari ras singa emas, ia akan dipermalukan dan dipermalukan oleh sukunya jika menandatangani sumpah darah dengan manusia rendahan. Ada singa emas yang menandatangani sumpah darah dengan manusia di masa lalu. Namun, semua manusia itu adalah pahlawan yang tak tertandingi. Bahkan jika mereka bukan kaisar, mereka adalah tokoh perkasa, leluhur, atau bahkan teladan dari generasi yang memandang rendah semua orang pada level yang sama. Sementara manusia sebelumnya berpengalaman dalam beberapa metode dan berhasil menaklukkannya dengan keberuntungan, Su Zimo terlalu kurus menurut pendapat singa emas. Singa emas masih meremehkan Su Zimo dari lubuk hatinya. Itu mengambil keputusan dan mencibir, membuat pertaruhan terakhir. Jangan menandatangani sumpah darah denganku jika kau punya nyali. Tentu, Su Zimo mengangguk. Kali ini, singa emaslah yang tertegun. Ketika mengatakan itu, ia berpikir bahwa ia akan mati, ia tidak mengira Su Zimo akan menyetujuinya begitu saja. Apakah provokasi saya berhasil? Atau apakah anak ini mencoba mempermainkan saya? Setiap orang harus waspada terhadap siapapun yang tidak dari ras yang sama dengan mereka. Jika berada di posisi yang sama, singa emas pasti akan memaksa Su Zimo untuk menandatangani sumpah darah dengannya. Dengan begitu, itu bisa menyelamatkan dirinya dari kekhawatiran akan pengkhianatan yang terakhir di masa depan. Situasi lain di mana sumpah darah tidak diperlukan adalah jika alam kultivasi antara kedua belah pihak cukup besar, minimal 2 alam kultivasi utama. Dengan begitu, satu pihak tidak akan takut dengan pengkhianatan pihak lain. Sebaliknya, yang pertama memiliki keyakinan untuk menekan yang terakhir jika pengkhianatan terjadi. Namun, itu adalah situasi yang kontradiktif. Jika Su Zimo adalah pembalikan void atau karakteristik dharma, dia tidak perlu mencari roh iblis alam inti emas untuk menandatangani sumpah darah. Saat pikiran singa emas menjadi liar, Su Zimo melepaskan seni roh dan membubarkan segel penakluk iblis yang bergunung-gunung di atasnya. Singa emas merasa senang setelah dibebaskan dari bebannya. Anak ini benar-benar melepaskanku tanpa sumpah darah. Meskipun singa emas mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya, pasti ada satu hal. Ada yang salah dengan otak cendekiawan kurus ini sebelumnya. Hahaha, singa emas tertawa liar di dalam hatinya. Dia benar-benar melepaskanku. Saya bisa pergi kapan saja sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan menjadi tunggangan Anda? Su Zimo menghilangkan segel penakluk iblis dan segera berbalik, tampaknya tidak dijaga ke arah singa emas yang sekarang berada di belakangnya saat dia menuju ke buah pengumpul roh tidak jauh dari sana. Buah pengumpul roh secara alami milik Su Zimo. Awalnya, Golden Lion ingin segera pergi. Namun, tatapan sengit melintas di matanya dan niat membunuh melonjak saat melihat punggung Su Zimo. Jika menerkam ke depan sekarang, cendekiawan itu pasti tidak akan bisa bereaksi. Bahkan jika dia bisa bereaksi, cendekiawan itu tidak akan bisa melepaskan seni roh yang sama sejak awal dalam momen singkat ini dan pasti akan berubah menjadi makanannya. Namun, Golden Lion ragu-ragu untuk berpikir 2 kali. Tidak peduli apa, sarjana ini baru saja menyelamatkan nyawanya. Rasanya tidak nyaman memakan cendekiawan ini seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Astaga, apakah itu berarti bahwa binatang iblis di bawah tanggung jawabku mati sia-sia? Anak laki-laki ini menjepit saya di tanah sebelumnya dan kepala saya hampir dimasukkan ke dalam lumpur. Apa aku akan melepaskannya begitu saja? Semakin Golden Lion memikirkannya, semakin marah jadinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggungnya. Itu tidak bisa membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Saat merenung, Su Zimo telah mengambil buah pengumpul roh dan kembali. Sebuah pikiran terlintas di benak singa emas. Ketika anak ini menunggangi saya akan mengedarkan inti batin saya dan memperbesar daging dan tendon saya, menyebabkan dia terbang karena malu. Hahaha, itu benar. Begitu caranya. Semakin Golden Lion memikirkannya, semakin bersemangat jadinya dan mau tidak mau menyeringai. Meskipun Su Zimo memiliki banyak metode, dia tidak mengembangkan kekuatan telepati Buddha dan secara alami tidak tahu apa yang ada di pikiran singa emas. Namun, ketika dia melihat betapa menyeramkannya singa itu dengan senyum itu, Su Zimo mengerutkan kening dan menamparnya. Untuk apa kau tersenyum begitu bodoh? Waktu untuk pergi. Dengan itu, dia melompat ke punggung Golden Lion. Tamparan tunggal itu mengejutkan singa emas. Itu berdiri membeku di tempat, tidak bisa bereaksi. Apa orang ini baru saja menamparku? Dia menamparku. Singa emas sangat marah dan menggeram dalam-dalam, mengedarkan inti bagian dalamnya dengan liar untuk melebarkan dagingnya. Ki setan terpancar dan tubuhnya akan mengembang. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan kokoh seperti gunung saat tatapan mengejek melintas di matanya. Berdebar. Sebelum ada yang bisa melihat apa yang dilakukan Su Zimo, singa emas tergeletak di tanah dengan debu beterbangan sekali lagi. Singa emas mengerang kesakitan. Rasanya tulang punggungnya hampir patah oleh cendekiawan yang kelihatannya kurus itu. Kaki cendekiawan terjepit di kedua sisi tulang rusuknya seperti tiang besi yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa membebaskan tubuhnya sama sekali. Bagaimana itu bisa membuat cendekiawan itu terbang ketika sudah hampir mati lemas karena tekanan? Mustahil. Singa emas berteriak dalam hati dengan tak percaya, bagaimana mungkin cendekiawan kurus ini memiliki kekuatan fisik yang begitu menakutkan. Saat itu, cendekiawan itu membungkuk ke dekat telinganya dan berbisik, patulah dan jangan coba-coba sesuatu yang lucu. Sarjana itu meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya dan membelai sambil berkata. Meskipun aksinya tampak lembut, singa emas bergidik dan merasa merinding.
Itu bisa dengan jelas merasakan kuku cendekiawan itu sedikit menonjol dan meluncur di kulit kepalanya. Kukunya bahkan lebih tajam dari pisau. Tidak diragukan lagi jika cendekiawan mengerahkan kekuatan, 5 lubang pasti akan muncul di kepalanya. Singa emas ingin menangis. Akhirnya disadari bahwa cendekiawan ini bukanlah orang bodoh, dia hanya cukup kuat. Dia begitu kuat sehingga dia bisa menekannya kapan saja bahkan tanpa sumpah darah. Ayo pergi. Suara Su Zimo terdengar. Tiba-tiba, singa emas merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah-olah 1 ton beban berat telah hilang. Namun, cendekiawan itu masih menungganginya. Dari mana inkarnasi monster ini berasal? Aku sangat sial. Singa emas menghela nafas secara internal dan menyadari bahwa perjuangan itu sia-sia. Seketika, ia menjadi lesu dan melangkah ke pintu keluar lembah. Di Wild Lion Ridge, itu dianggap sebagai binatang buas dengan status. Ketika memasuki medan perang kuno, itu dimaksudkan untuk mengalahkan semua teladan umat manusia dan memandang rendah semua iblis, menunjukkan kekuatannya dan mendapatkan ketenaran di seluruh dunia. Untuk berpikir bahwa itu akan menderita kerugian yang sangat besar beberapa hari setelah masuk. Dan sekarang, tidak perlu lagi untuk mengalahkan teladan umat manusia karena itu hanya bisa menjadi tunggangan dengan patuh. Apa yang paling dikhawatirkan singa emas adalah menghadapi kenalan binatang iblis di medan perang kuno nanti. Jika binatang iblis itu melihat ini, itu akan benar-benar memalukan dan ras singa emas juga akan dipermalukan. Memikirkan hal itu, mata singa emas menjadi berkabut karena kesedihan. Kakak senior, lihatlah, singa itu dipukuli habis-habisan sampai menangis. Seorang kultivator di samping berkata dengan lembut. Ketika mendengar itu, ekspresi Golden Lion menjadi gelap dan tersandung, hampir memuntahkan darah. Tahan, Su Zimo memarahi. Iya, sekali lagi, tamparan mendarat di kepalanya. Kali ini, singa emas benar-benar hampir menangis. Eternal Secret King, Chapter 643. Bab 643, Sekte Duel Selatan. Secara alami, tidak ada orang luar yang bisa memahami perebutan kekuasaan antara manusia dan singa. Semua orang tidak dapat membayangkan bahwa binatang buas berdarah murni telah sepenuhnya ditundukkan dalam waktu singkat ini juga. Saat Su Zimo mendekat dengan perlahan menaiki Golden Lion, seorang kultivator memandangi kultivator wanita cantik di samping dan berbisik, kakak senior, haruskah kita pergi dan berterima kasih padanya? Kultivator wanita cantik kehilangan pandangan dan pertama kali membeku saat mendengar itu. Segera setelah itu, matanya yang indah bersinar dengan sedikit kepanikan saat dia mengangguk dengan pipi yang memerah. Tentu saja. Cara dia memandang pembudidaya berjubah hijau itu berbeda. Setiap orang adalah pembudidaya yang telah berkultivasi selama puluhan dan ratusan tahun. Secara alami, mereka semua bisa melihatnya dan memahaminya secara internal juga. Nama kultivator wanita cantik itu adalah Tang Xiyun. Dia terkenal di sekte mereka dan merupakan kecantikan nomor 1 de facto. Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa dan kekuatannya yang kuat, dia adalah permata mahkota yang bersinar di generasinya. Merupakan kebohongan untuk mengklaim bahwa semua pembudidaya laki-laki dari sekte yang sama baik-baik saja tanpa rasa iri setelah memperhatikan niat Tang Xiyun. Namun, semua orang juga jelas setelah pertempuran ini. Kultivator berjubah hijau memang merupakan paragon langka dengan pembawaan yang istimewa. Dia tampak terpelajar tetapi setiap gerakannya memiliki dominasi luar biasa yang mengagumkan. Tang Xiyun menarik napas dalam-dalam dan mendekati Su Zimo, membungkuk dengan kepalan tangan sebelum berkata dengan lembut, aku Tang Xiyun dari Sekte Duel Selatan. Terima kasih atas anugerahmu yang menyelamatkan nyawa, rekan Taois. Su Zimo menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Tang Xiyun dengan acuh tak acuh. Kepala Tang Xiyun sedikit diturunkan, memperlihatkan leher yang ramping dan halus. Tetesan keringat berkilau di lehernya dengan daya pikat yang menawan. Akan dibesar-besarkan untuk mengklaim bahwa dia jatuh cinta pada Su Zimo pada pandangan pertama. Namun, pada saat itu, jantung Tang Xiyun benar-benar berdebar tak terbendung. Dia merasa seolah-olah semua orang bisa mendengar hatinya dan tidak berani menatap wajah Su Zimo. Pada kenyataannya, dia juga tidak bisa disalahkan. Jika ada gadis lain yang diselamatkan dari ambang kematian oleh seseorang yang membunuh semua ancaman di jalannya dan menaklukkan semua iblis dengan metode sombong seperti itu, mereka juga akan bingung. Tidak apa, Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh sebelum menepuk Golden Lion. Singa emas memahami niatnya dan mengabaikan kelompok Tang Xiyun sebelum melanjutkan menuju pintu keluar lembah. Tang Xiyun menundukkan kepalanya secara naluriah hanya untuk melihat sosok berwarna hijau yang memudar. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang kekecewaan. Berdiri terpaku di tempat, dia menggigit bibir ceri dan ragu-ragu untuk waktu yang lama saat dia menatap sosok hijau yang menyusut itu. Akhirnya, dia membuat keputusan dan mengejar dengan langkah ringan. Orang-orang yang selamat dari Sekte Duel Selatan juga mengikuti dengan tergesa-gesa. Rekan Taois, harap tunggu. Tang Xiyun berteriak. Sosok di depan berhenti. Senang, Tang Xiyun semakin mempercepat. Tak lama, dia menyusul sosok itu, sedikit terengah-engah. Apakah ada sesuatu? Su Zimo berbalik dengan tatapan bertanya. Sebelumnya, Tang Xiyun tidak pergi saat dia melawan sisa-sisa binatang purba. Tindakannya memberinya kesan yang baik tentang wanita ini. Kalau tidak, dia akan pergi lebih awal tanpa berhenti. Tang Xiyun mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri saat dia melihat fitur halus Su Zimo dan tersenyum. Saya tidak tahu nama dan sekte atau faksi Anda. Bagaimanapun, Anda adalah dermawan kami. Saya perlu tahu di mana menemukan Anda jika saya ingin membayar hutang di masa depan. Su Zimo tersenyum suam-suam kuku. Terlalu berlebihan untuk menyebutku dermawan. Saya hanya kebetulan lewat dan melakukannya untuk buah pengumpul roh juga. Pipi Tang Xiyun memerah, baik karena dia terburu-buru atau karena alasan lain, dan bertanya lagi, kamu belum menyebutkan namamu, rekan Taois. Namaku, Su Zimo ragu sejenak. Saya Su Zimo, saya tidak punya sekte atau faksi. Pada saat yang sama, dia memfokuskan pandangannya pada ekspresi Tang Xiyun. Tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Itu adalah reaksi yang diharapkan setelah mendengar nama orang asing. Su Zimo mengangguk dalam diam. Sepertinya Sekte Duel Selatan seharusnya tidak berasal dari wilayah utara. Ada beberapa pembudidaya di wilayah utara yang belum pernah mendengar nama Su Zimo. Rekan Taoisu, kemana tujuanmu? Jika nyaman, bisakah kita bepergian bersama? Tang Xiyun mengundang dengan tulus. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit, insting pertamanya adalah menolak. Ketika Tang Xiyun melihat Su Zimo mengangkat alisnya, dia tahu bahwa kemungkinan besar tidak akan berjalan sesuai keinginannya saat dia menambahkan dengan tergesa-gesa, banyak makhluk hidup telah terbangun dari tidurnya dan memasuki medan perang kuno. Di saat yang sama, ada juga binatang buas dari 8 wilayah iblis. Tempat ini sangat berbahaya dan jika kita bepergian bersama, kita bisa saling membantu.
Pada saat itu, Tang Xiyun merasa sedikit malu. Lagi pula, dari tampilan kekuatan Su Zimo sebelumnya, dia benar-benar tidak membutuhkan bantuan mereka. Setelah merenung sejenak, Tang Xiyun melanjutkan, Sekte Duel Selatan adalah salah satu sekte teratas di wilayah selatan. Meskipun kami tidak bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal kekuatan tempur, kami masih bisa menawarkan bantuan. Selain itu, kakak senior Zu sendirian di luar, tetapi dia pasti bergegas ke sini setelah menerima bangau roh kami yang dikirim untuk meminta bantuan. Itu benar, kita tidak akan kalah telak jika kakak senior Zu ada di sini bersama kita, para pembudidaya di samping menghela nafas. Kakak Su kuat dan merupakan teladan yang terdaftar di peringkat fenomena sebelumnya. Jika dia ada di sekitar, binatang buas ini tidak akan bisa menjadi sombong ini. Kultivator Sekte Duel Selatan lainnya menggeram dan memelototi singa emas yang ditumpangi Su Zimo dengan mata penuh kebencian. Awalnya, Golden Lion lesu dan putus asa. Namun, setelah merasakan permusuhan, ia berbalik dengan marah dan membuka mulutnya, meraung ke arah orang itu dengan sikap agresif yang siap untuk menyerang. Mengaum, gunung dan hutan berguncang. Sekte Duel Selatan gemetar ketakutan dan ingin mundur secara naluriah dengan wajah pucat. Namun, kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Hahaha, singa emas mengangkat kepalanya dalam tawa dengan tatapan mengejek. Meskipun ditundukkan oleh Su Zimo, kekuatannya masih ada, itu tidak berarti bahwa itu akan memungkinkan siapapun untuk menginjak-injaknya. Lagi pula, singa emas adalah binatang buas berdarah murni dan bawaannya liar, tidak bisa dijinakkan. Malu, ekspresi pembudidaya Sekte Duel Selatan berubah menjadi lebih dendam. Kali ini, Su Zimo tidak menguliahinya. Sebaliknya, dia menatap cakrawala yang jauh dengan pikiran yang dalam. Tiba-tiba, swoosh yang kuat terdengar dari cakrawala. Aura yang sangat kuat melesat dengan cepat dan suara pakaian yang berkibar membelah udara seperti kilatan petir. Kakak Su kembali. Semua orang dari Sekte Duel Selatan bersemangat dan berseru. Su Zimo memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tidak terkejut. Dia sudah memperhatikan aktivitas dari daerah itu sebelum suara itu terdengar. Memang, kultivator bermarga Su ini pasti memiliki beberapa kemampuan untuk bisa melangkah sendirian di medan perang kuno. Selain itu, setidaknya ada jutaan atau lebih inti emas yang memasuki tempat ini. Namun, hanya ada total 108 tempat di peringkat fenomena inti emas, siapapun yang dapat menempati tempat pasti luar biasa. Eternal Secret King, Chapter 644. Bab 644 dan jika saya menolak. Pendatang baru itu memiliki wajah yang tajam dan sosok yang kuat dengan tulang yang besar. Mengenakan satu set jubah hitam, dia tiba dengan angin yang tampaknya mudah dengan aura yang luar biasa. Pandangan sekilas dari Su Zimo sudah cukup untuk mengatakan bahwa jubah hitam itu jauh dari sederhana. Permukaan jubah itu dihiasi dengan bintang-bintang yang tampak seperti dijahit dan bahkan bersinar redup dengan menyilaukan. Jika musuh tidak siap selama pertarungan dan bintang-bintang di jubah bersinar terang, mata mereka akan terpengaruh dan mereka akan bingung. Secara alami, jubah itu tidak menimbulkan ancaman bagi Su Zimo. Dia telah mengolah Illumination Eye dan melihat matahari terbit dan terbenam setiap hari. Secara alami, bintik cahaya bintang itu tidak akan mengganggunya. Kultivator berjubah hitam memiliki tatapan tajam dan ekspresinya menjadi gelap setelah dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Tang Xiyun. Ini kakak senior Su Yue. Tang Xiyun berkata kepada Su Zimo terlebih dahulu sebelum menyatakan, kakak Su, ini rekan Dao Su. Ini semua berkat dia kami diselamatkan. Tatapan Su Yue tertuju pada Su Zimo. Sekilas, orang ini tampak terlalu biasa. Mengenakan jubah hijau biasa, wajahnya halus dan dia tidak membawa lencana sekte apapun di pinggangnya. Lebih dari seorang kultivator, kesan pertama yang diberikan pria ini adalah seorang sarjana yang lemah. Sebagian besar waktu, kekuatan seorang kultivator akan ditampilkan dalam aura mereka. Beberapa orang memiliki aura yang sangat kuat sehingga mereka dapat mengejutkan segalanya tanpa bergerak. Beberapa orang memiliki tatapan tajam yang bisa memenuhi udara dengan bau darah dalam sekali pandang. Namun, di mata Su Yue, Su Zimo benar-benar biasa saja. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah singa di bawah Su Zimo. Seluruhnya berwarna keemasan dan sepertinya berasal dari ras Golden Lion. Namun, singa emas biasanya jauh lebih tangguh daripada singa ini. Singa ini tampak lesu dan putus asa tanpa dominasi dan keganasan dari binatang buas berdarah murni. Garis keturunannya harus dicampur dengan jenis sampah lainnya. Pikiran itu terlintas di benak Su Yue dan dia tidak terlalu memikirkannya. Su Yue melirik Su Zimo sekali dan bertanya dalam-dalam tanpa bermaksud menyapa yang terakhir, apa yang terjadi? Penggarap Sekte Duel Selatan menuju dan menceritakan semua yang terjadi di lembah. Ekspresi Su Yue menjadi semakin gelap. Sekte Duel Selatan telah mengirim 100 pembudidaya untuk perjalanan ini, tetapi sekarang, hanya ada kurang dari 20 orang, itu adalah kerugian besar. Namun, medan perang kuno baru saja dimulai. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, Su Yue mengamati kelompok itu dan bertanya dengan dingin, di mana adik laki-lakiku? Dia dimakan oleh singa emas itu. Kultivator yang sebelumnya ketakutan berkata dengan tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan langka ini saat dia menatap singa emas dengan penuh kebencian. Singa emas mengangkat kepalanya tanpa rasa takut. Jika Su Zimo tidak menunggangi punggungnya, dia pasti sudah lama menerjang ke depan untuk mencabik-cabik pria bernama Su Yue ini. Su Zimo mengangkat alisnya. Kalau begitu, itu berarti pria berjubah biru yang mencoba melarikan diri sendirian sebelumnya adalah adik laki-laki Su Yue. Su Yue berputar dan memelototi Su Zimo dan tunggangan singa emas dengan tatapan membunuh. Ekspresi Tang Xiyun sedikit berubah. Ketegangan di atmosfer telah turun ke titik beku. Kakak Su, harap tenang. Tang Xiyun buru-buru berkata, rekan Dao Su adalah dermawan kami dan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selanjutnya, Su Wei adalah orang yang meninggalkan kami dan mencoba melarikan diri sendirian saat rekan Dao Su sedang bertarung. Itulah alasan mengapa dia dimakan. Ketika Su Yue melihat seberapa dekat Tang Xiyun dengan Su Zimo ditambah dengan niatnya yang jelas untuk membela yang terakhir, ekspresinya menjadi lebih gelap dan niat membunuhnya semakin dalam. Fufu, Su Yue mencibir dan bertanya, jadi maksudmu kakakku pantas mati? Tidak, bukan itu yang kumaksud. Hanya saja. Tang Xiyun cemas dan ingin menjelaskan tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Sebaliknya, dia hanya bisa menoleh ke Su Zimo dengan sikap memohon. Su Zimo memasang ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan santai, menurutku, saudaramu benar-benar pantas mati. Saat dia mengatakan itu, semuanya menjadi sunyi. Keheningan total. Apa? Telah melakukan? Anda mengatakan. Energi roh Su Yue melonjak dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Tidak. Tang Xiyun bergerak dan berdiri di antara mereka berdua, berkata dengan gugup di ambang air mata, kakak Su, rekan Dao Su, tolong jangan bertengkar. Ini salah paham.
Salah paham. Su Yue tersenyum muram dan berkata dengan nada dingin, kematian saudaraku adalah kesalahpahaman. Bisakah saya membunuhnya sekarang dan mengatakan bahwa itu juga kesalahpahaman? Kakak Su, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan rekan Taois Su. Dialah yang berdiri untuk menyelamatkan kita. Tang Xiyun mencoba yang terbaik untuk menjelaskan banyak hal. Tolong tenang, kalian berdua. Seorang kultivator sekte duel selatan mencoba membujuk juga. Kakak Su, rekan Daois Su, pertarungan antara kalian berdua hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Tidak ada gunanya untuk itu. Ketika mendengar ungkapan kerugian besar di kedua belah pihak, Golden Lion tidak bisa menahan tawa. Itu memandang Su Yue seperti sedang melihat orang yang lamban. Betapa bodohnya. Sebenarnya, sejak awal, Su Zimo tidak gelisah sama sekali, dia acuh tak acuh dan tidak ada emosi di matanya. Fufufufu. Su Yue tertawa sinis dengan ekspresi gelap sebelum berkata dengan dingin, aku bisa mengindahkan saran untuk tidak menyerang, tentu saja. Namun, siapa yang akan membayar nyawa kakakku? Kultivator sekte duel selatan melihat singa emas yang mencibir dan sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia menunjuknya. Kakak Su Wei dimakan oleh singa itu. Ayo bunuh dia dan bayar dengan nyawanya. Tang Xiyun juga senang dan menatap Su Zimo secara naluriah. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya dengan singa emas itu dan itu hanyalah binatang iblis yang baru saja dia taklukkan bahkan tanpa sumpah darah. Kompromi pada kedua belah pihak ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah, bibir Su Yue melengkung saat dia menatap Su Zimo dengan dingin. Karena juniorku mencari belas kasihan untukmu, aku akan menyelamatkan hidupmu untuk saat ini dan membunuh binatang buas di bawahmu itu terlebih dahulu. Su Zimo tersenyum dan bertanya dengan acuh tak acuh, dan jika aku menolak? Situasi yang mereda beberapa saat sebelumnya berubah menjadi intens sekali lagi. Kedua tatapan mereka berbenturan di udara dengan bunga api berterbangan. Sebenarnya, di hati Su Zimo, kultivator bernama Su Wei itu pantas mati. Ketika dia muncul untuk melawan iblis, orang itu memilih untuk mengambil keuntungan dari situasi dan melarikan diri daripada membantu. Tidak ada yang perlu disayangkan tentang kematian orang seperti itu. Bahkan jika singa emas tidak melahapnya hidup-hidup, Su Zimo akan mengejar orang itu dan membunuhnya sendiri. Namun, mengingat karakter Su Zimo, dia tidak mau repot menjelaskan tentang hal-hal seperti itu. Jika orang itu terbunuh, biarlah. Alasan mengapa dia berkultivasi adalah untuk mendapatkan kejernihan pikiran dan kedamaian dalam tindakannya, dia tidak perlu ragu-ragu seperti itu. Itulah alasan mengapa satu-satunya jawaban yang dia miliki ketika pikiran itu terlintas di benaknya adalah, dan jika saya menolak. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya jika saya menolak untuk mengalah? Tampilan kekuatannya bergetar. Pada saat itu, Su Yue merasakan penglihatannya kabur, seolah-olah cendekiawan yang baik itu baru saja menunjukkan taring yang mengancam padanya tiba-tiba. Su Yue mengalami halusinasi, seolah-olah cendekiawan itu bisa memakannya hidup-hidup. Eternal Secret King, Chapter 645. Bab 645, Pelajaran. Su Yue mengangkat kepalanya untuk mencoba dan menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Dia menatap Su Zimo sekali lagi. Taring dan aura gemetar yang dialami sebelumnya telah menghilang dan pria itu hanya menunggangi punggung Golden Lion dengan diam-diam terlihat seperti sarjana yang lemah. Seolah-olah satu embusan angin bisa meniupnya. Jadi, kamu mengandalkan statusmu sebagai master formasi pedang sebagai kartu trufmu. Su Yue mengangkat kepalanya sedikit dan secara bertahap berkata dengan tatapan mengancam, biar ku beritahu, di medan perang kuno, hanya kultivator yang bisa mengolah fenomena Golden Core yang bisa melindungi diri mereka sendiri. Paragon yang sebenarnya adalah mereka yang berhasil masuk ke fenomenon ranking. Sebelum kata-katanya selesai, inti emas Su Yue sudah beredar dengan liar. Energi roh dalam tubuhnya kaya dan deras, jelas bahwa dia sudah berada di alam inti emas yang sempurna. Melawan kekuatan fenomena, formasi pedang dan seni rohmu tidak berguna. Niat membunuh di mata Su Yue tampak terwujud saat dia menggeram kata demi kata, jika kamu tidak memberi jalan, aku akan membunuhmu dulu. Ledakan memekakkan telinga bergema dari tanah bahkan sebelum kata-katanya selesai. Su Zimo melompat turun dari Golden Lion dan menginjak tanah dengan keras, melesat ke arah Su Yue seperti anak panah. Jejak kaki yang dalam memanjang keluar dengan retakan dari tempat dia awalnya berdiri. Itu terlalu cepat, semua orang hanya merasa pandangan mereka kabur sebelum Su Zimo menghilang dari tempat itu. Set, ekspresi Su Yue berubah drastis. Aura gemetar yang menakutkan melonjak ke arahnya dari kehampaan di depan, hampir mencekiknya. Berdengung, bintang-bintang di jubah Su Yue bersinar terang dengan serangkaian kilauan. Namun, cahaya itu tidak berpengaruh pada si penyerang. Bintang duel selatan, teriak Su Yue, suaranya terputus. Su Zimo sudah tiba di hadapannya dalam sekejap, mencengkeram lehernya dengan jari-jari terulur dan mengangkatnya dari tempat. Su Yue bahkan tidak bisa bernapas, apalagi berbicara. Fenomena inti emas Su Yue dihancurkan bahkan sebelum bisa dirilis. Dengan tatapan dingin, Su Zimo mencengkeram leher Su Yue lebih erat dan mengayunkannya ke kiri dan ke kanan dengan lembut. Serangkaian suara aneh bergema dari tubuh Su Yue, berderit dan meletus. Ekspresi Su Yue menghebohkan dan dia merasa seolah-olah tulangnya akan pecah. Semua kidarah dan energi rohnya telah hilang dan dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan cengkeramannya pada pedang terbang yang dia keluarkan dari tas penyimpanannya saat jatuh ke tanah. Seluruh proses terjadi dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Semua orang tercengang dan kaget. Kepada semua orang, seperti yang dikatakan Su Yue, meskipun formasi pedang dan seni roh Su Zimo kuat, mereka tidak bisa melawan fenomena inti emas. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini dalam pertarungan antara mereka berdua. Tidak ada yang menyangka Su Yue menderita kekalahan yang begitu cepat dan tragis. Di tangan Su Zimo, sosok perkasa Su Yue seperti anak itik, berjuang tak berdaya di udara dengan kaki terkelupas. Bahkan singa emas pun terkejut. Dalam benaknya, tidak ada keraguan bahwa Su Yue akan dikalahkan. Namun, tidak disangka Su Yue akan ditekan bahkan tanpa bisa mengeluarkan kentut. Lebih dari itu, hal yang menakutkan adalah kecepatan ledakan Su Zimo. Keduanya berjarak 10 kaki penuh. Bahkan jika dia melepaskan garis keturunannya dan menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan bisa menandingi kecepatan itu. Penghargaan singa emas terhadap kekuatan Su Zimo telah meningkat satu tingkat lagi. Kamu tidak salah, fenomena inti emas dapat dianggap sebagai lambang seni roh dan merupakan sarana terkuat yang tersedia untuk inti emas. Su Zimo menatap wajah ungu Su Yue yang menyesakkan dan tersenyum lembut. Namun, itu hanya jika kamu bisa melepaskannya. Su Yue tidak dapat berbicara sama sekali dan yang terbaik yang bisa dia lakukan meskipun perjuangan terbesarnya adalah suara yang aneh. Lepaskan kakak senior Su, rekan Taois Su, cepat dan lepaskan atau jangan salahkan kami karena jahat.
Semua orang dari Sekte Duel Selatan mengeluarkan senjata roh mereka dan berteriak. Mempertahankan cengkeramannya di tenggorokan Su Yue, Su Zimo berbalik dan mengalihkan pandangannya melewati semua orang dari Sekte Duel Selatan seperti belati tajam sebelum bertanya dengan dingin, kalian ingin menyerangku? Semua orang merasakan jantung mereka berdetak kencang dan tidak berani menatap matanya. Beberapa dari mereka bahkan sangat bingung sehingga pandangan sekilas dari Su Zimo menyebabkan mereka mundur setengah langkah dan gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan, Tang Xiyun terkejut. Dia terlalu akrab dengan sorot mata Su Zimo. Ini adalah tampilan yang sama yang dia miliki ketika dia melihat sisa binatang purba dalam pertarungan sebelumnya. Itu adalah tanda bahwa dia akan melakukan pembantaian. Tang Xiyun datang ke hadapan semua orang dari Sekte Duel Selatan dan berkata dengan muram, simpan senjatamu. Apakah kalian semua lupa bahwa kita semua akan mati sekarang jika bukan karena bantuan rekan Daois Su sebelumnya? Apakah kamu akan mengarahkan senjatamu ke dermawan kami tepat setelah kamu keluar dari bahaya? Semua orang dari Sekte Duel Selatan bertukar pandang dengan malu dan tidak berani menjawab, menyingkirkan senjata roh mereka dengan tergesa-gesa. Ketika Su Zimo melihat itu, niat membunuh di matanya berkurang drastis. Niat membunuhnya benar-benar dipicu sebelumnya. Semua orang dari Sekte Duel Selatan sudah lupa bahwa dialah yang menyelamatkan hidup mereka. Jika saya bisa menyelamatkan hidup Anda, saya secara alami dapat membunuh Anda semua. Tang Xiyun bergegas ke depan Su Zimo. Rekan Taoisu, mereka hanya sembrono karena emosi. Tolong jangan memasukkannya ke dalam hati. Su Zimo tetap diam dan tidak menjawab. Namun, Tang Xiyun dapat dengan jelas mengatakan bahwa tatapan menakutkan di mata Su Zimo telah memudar secara bertahap sebelum menghilang. Rekan Daoisu, tolong selamatkan nyawa kakak senior Su. Tang Xiyun berkata, meskipun kakak senior Su salah, itu karena dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri karena kematian kerabat dekatnya. Itulah alasan mengapa dia menyerangmu. Sebenarnya, itu juga alasan mengapa Su Zimo tidak segera membunuh Su Yue. Dia baru saja mengalami rasa sakit kehilangan kerabat dan secara alami bisa berempati dengan perasaan itu. Kalau tidak, dia akan menghancurkan tenggorokan Su Yue sejak lama hanya karena fakta bahwa yang terakhir memiliki niat membunuh terhadapnya. Wajah Su Yue sudah keunguan dengan mata melotot dan lidah menjulur. Kesadarannya kabur sekarang. Rekan Taoisu, terima kasih telah menyelamatkan nyawa semua orang dari Sekte Duel Selatan, tapi tolong selamatkan nyawa kakak senior Su. Meskipun dia salah, saya pikir itu tidak cukup parah untuk menyebabkan kematiannya. Tang Xiyun hendak berlutut saat dia berbicara, saya jamin mulai hari ini, tidak peduli apa yang terjadi di medan perang kuno, Sekte Duel Selatan pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, rekan Daoisu. Secara alami, Su Zimo bisa merasakan ketulusan Tang Xiyun. Selain itu, dia tidak berniat membunuh Su Yue untuk memulai, dia hanya ingin memberi pelajaran yang terakhir. Tidak perlu untuk itu, Su Zimo melambaikan jubahnya dan mencegah Tang Xiyun berlutut. Pada saat yang sama, dia melepaskan cengkeramannya. Su Yue jatuh ke tanah dengan lemas dan terengah-engah dengan suara mengi, seolah-olah dia ingin mengkonsumsi setiap hembusan udara di alam semesta. Tang Xiyun sangat gembira. Semua orang dari Sekte Duel Selatan menghela napas lega dan menyerbu ke depan juga. Beberapa orang merawat Su Yue sementara beberapa dari mereka membungkuk dalam-dalam pada Su Zimo. Terima kasih, rekan Daoisu. Eternal Secret King, Chapter 646. Bab 646, Berita tentang Glass Palace. Su Zimo kembali ke belakang Golden Lion, bersiap untuk pergi. Tang Xiyun menggigit bibir Cherry dan menguatkan isi perutnya, berkata dengan kepalan tangan, rekan Daoisu, langit sudah gelap sekarang dan kita harus menemukan tempat peristirahatan. Karena kesalahpahaman telah diselesaikan, akankah kita bepergian bersama? Kita bisa menjaga satu sama lain pada saat yang sama. Di medan perang kuno, malam adalah rumah bagi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai spesies makhluk hidup. Ini adalah tempat yang dibuka setiap 100 tahun sekali. Flora tumbuh dengan liar dan fauna menginjak-injak secara berlebihan, banyak makhluk hidup yang kuat akan terbangun dari tidurnya. Bagi sebagian besar pembudidaya, bepergian di medan perang kuno pada malam hari setara dengan keinginan mati. Secara alami, Su Zimo tidak perlu takut akan hal itu. Dia baru saja akan menolak ketika Tang Xiyun berbicara lagi, saya tahu ada kota kuno di dekat sini di mana banyak pembudidaya menggunakan tempat peristirahatan. Dibutuhkan sekitar 1 hari untuk sampai ke sana dengan berjalan kaki. Di medan perang kuno, ada banyak kota kuno yang tertinggal dari zaman kuno dan dapat digunakan untuk bertahan melawan binatang buas. Jika sekte atau faksi yang kuat ingin menjaga kota-kota kuno, mereka bahkan bisa bertahan melawan serbuan binatang buas. Tang Xiyun berkomentar, selain itu, saya mendengar bahwa Glass Palace telah menempati kota kuno itu selama bertahun-tahun. Saat mendengar itu, Su Zimo mengangkat alisnya sedikit, sepertinya terharu. Tang Xiyun sangat senang saat menyadarinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Glass Palace adalah salah satu sekte abadi dan merupakan sekte super penempat tubuh terkuat di dunia kultivasi. Murid warisan mereka bahkan dapat menghadapi binatang buas dengan tangan kosong. Dengan sekte super yang menjaga kota kuno, pasti tidak akan ada bahaya. Awalnya, Su Zimo sama sekali tidak tertarik dengan kota kuno itu. Tapi dia berubah pikiran saat menyebut Glass Palace. Kembali ke daratan Tianhuang, dia menyebutkan bahwa dia akan membuat istana kaca membayar dengan darah untuk pembantaian 13 kota di negara Yan. Su Zimo mengangguk. Baiklah, aku harus merepotkanmu untuk memimpin jalan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tang Xiyun menjawab dengan gembira. Di sisi lain, napas terengah-engah Su Yue sudah mulai tenang secara bertahap. Dia tidak terluka sejak awal dan sudah pulih setelah istirahat singkat ini. Namun, ekspresinya menjadi gelap saat dia mendengarkan percakapan antara Su Zimo dan Tang Xiyun. Dia menundukkan kepalanya dan menutupi penampilannya dengan rambut panjangnya. Matanya bersinar dingin dan sebuah pikiran melayang di benaknya tanpa henti. Saat ini, dia punya 2 pilihan. Yang pertama adalah menanggung segalanya untuk saat ini dan mencari kesempatan lain setelah memahami lebih banyak tentang orang ini. Yang kedua adalah menyerang sekarang dan melepaskan fenomena inti emasnya dengan kekuatan penuh tanpa memberi pria ini kesempatan untuk mendekat. Setelah ragu-ragu lama, Su Yue memilih untuk tidak menyerang pada akhirnya. Dia tidak tahu apakah Su Zimo masih memiliki kartu truf. Jika dia menyerang sekarang dan pria itu memiliki kartu truf yang terungkap, lebih dari wajahnya, dia malah akan kehilangan nyawanya. Tatapan Su Zimo berkedip-kedip melewati Su Yue dari waktu ke waktu. Su Yue sama sekali tidak tahu bahwa dia baru saja lolos dari pintu kematian. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan baik. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa persepsi roh Su Zimo terlalu menakutkan dan yang terakhir merasakan setiap bagian dari permusuhannya.
Jika dia melakukan gerakan yang tidak biasa, dia pasti sudah mati sekarang. Langit sudah gelap dan malam sudah tiba. Ayo pergi dan cari tempat istirahat untuk malam ini. Su Zimo menepuk singa emas di bawahnya. Pergi dan cari satu. Oke, singa emas menjawab dengan lesu. Sebagai binatang buas berdarah murni, ia secara alami paling tahu di mana tempat yang relatif lebih aman di medan perang kuno. Selain itu, ia baru saja ditundukkan oleh Su Zimo sebagai tunggangan dan benar-benar malu, ia hanya ingin menghindari binatang iblis lainnya. Oleh karena itu, singa emas menggendong Su Zimo dan berlari ke depan. Semua orang dari Sekte Duel Selatan mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, mereka tiba di bawah puncak gunung dan menemukan sebuah gua. Singa emas berdiri di pintu masuk gua dan matanya yang dingin membelalak. Menggerakkan telinganya, ia mengendus ke dalam gua untuk memeriksa apakah ada makhluk hidup lainnya. Ayo, ini kosong. Sebelum bisa mendeteksi apapun, Su Zimo sudah menepuk kepalanya. Su Zimo telah mengembangkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar dan jauh lebih tajam daripada singa emas dalam hal penglihatan, pendengaran, atau penciuman. Singa emas masuk dengan hati-hati dengan sedikit rasa tidak percaya. Setelah berputar-putar, ia menemukan bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa. Ada banyak belokan di dalam gua tetapi dihubungkan dari depan dan belakang dengan 2 pintu keluar. Lebih baik seperti itu juga, jika mereka benar-benar bertemu dengan penyergapan, akan ada jalan keluar. Su Zimo berkata, kalian bisa beristirahat di dekat pintu masuk sini. Aku akan mengambil pintu masuk di gunung belakang. Setelah hari istirahat, kami akan berangkat dari tempat ini. Baiklah, Tang Xiyun mengangguk. Setelah merenung sejenak, Tang Xiyun menarik Su Zimo sendirian ke sudut dan berbisik, menatap singa emas di dekatnya. Rekan Taoisu, kamu tidak menandatangani sumpah darah dengan singa emas ini. Bukankah itu terlalu ceroboh? Su Zimo tersenyum dan tidak menjelaskan. Ketika dia melihat sikap acuh tak acuh Su Zimo, Tang Xiyun mengingatkan lagi pula itu adalah binatang buas berdarah murni. Meskipun dia tunduk padamu untuk saat ini, dia memiliki sifat liar. Anda harus menjaga jarak darinya saat tidur atau mungkin mengkhianati dan membunuh Anda. Mengerti, Su Zimo tahu bahwa Tang Xiyun mengatakannya dengan niat baik dan mengangguk setuju, malu untuk mengoreksinya. Setelah itu, dia meninggalkan tempat itu dengan Golden Lion dan tiba di pintu belakang setelah melewati banyak belokan. Malam semakin gelap. Di luar gua, raungan binatang buas bergema di mana-mana. Dari waktu ke waktu, akan ada pekikan burung yang tergesa-gesa dan menusuk. Suara semut dan serangga merayap bahkan lebih mengerikan. Singa emas tertidur lelap dan meneteskan air liur. Su Zimo meletakkan tangannya di belakang punggung sebagai bantal dan memejamkan mata tanpa bergerak, mempertahankan posisi yang sama. 4 jam berlalu dan sepertinya dia tertidur lelap. Tiba-tiba, singa emas berbalik tanpa suara dalam kesunyian dan membuka matanya perlahan. Mata itu cerah tanpa sedikit pun rasa kantuk di dalamnya. Itu tidak tidur sepanjang waktu. Mereka akan tiba di kota kuno tempat para pembudidaya berkumpul keesokan harinya dan kota itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, malam ini adalah satu-satunya kesempatan. Singa emas menatap Su Zimo yang tertidur lelap tidak jauh dari sana dan ragu sejenak, meratapi dirinya sendiri, lupakan saja, aku akan menyelamatkan hidupmu malam ini karena kamu tidak memaksaku untuk menandatangani sumpah darah. Bangkit perlahan, singa emas berjingkat menuju pintu masuk. Sebelum bisa pergi, sebuah suara terdengar di dalam gua. Kemana kamu pergi? Singa emas melompat dan bulunya berdiri kaget. Itu tidak berani untuk berbalik sama sekali dan menjawab dengan suara bergetar, kau untuk buang air kecil di luar. Tidak ada lagi suara di belakang dan sepertinya ada izin untuk melakukannya. Merasa lega, Golden Lion mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan keluar dari pintu masuk dengan tenang. Itu tiba di samping lempengan batu dan berdiri seolah-olah sedang kencing sambil melihat kembali ke gua. Di dalam gelap dan sunyi tanpa aktivitas apapun. Huff, Anda benar-benar percaya bahwa saya akan buang air kecil. Singa emas mencibir dan mengeluh dalam hati, lagi pula aku masih yang lebih pintar. Aku sudah lama pergi saat kau menyadari apa yang terjadi. Saat dia berbalik dan hendak pergi, dia melihat ke atas dengan insting. Di pohon kuno tidak jauh dari sana, seorang cendekiawan berjubah hijau duduk di dahan dengan mata cerah, mengayunkan kakinya dengan malas sambil menatapnya dengan senyum palsu. Sialan, bajingan, singa emas jatuh tersungkur karena terkejut dan gugup, berbicara dalam bahasa manusia dengan kata-kata aneh yang telah dipelajarinya. Eternal Secret King, Chapter 647. Bab 647, Umpan. Jauh di malam hari, hewan-hewan meraung dan burung-burung memekik. Di medan perang kuno, berbagai suara ini terjalin dan memenuhi dunia. Di puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi yang kabur dengan pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak binatang buas yang hidup berdampingan. Namun, hal yang aneh adalah itu benar-benar sunyi di seluruh gunung. Di hutan rindang, sepasang mata binatang hijau muncul, menatap ke puncak gunung dengan ketakutan. 2 sosok berdiri di puncak gunung. Salah satunya tinggi dan meskipun terlihat humanoid, ia tidak mengenakan pakaian apapun dan ditutupi bulu di seluruh tubuh dan wajahnya. Lengannya sangat panjang dan merosot ke bawah secara alami, memanjang hingga lutut. Itu jelas binatang iblis. Binatang iblis dengan bulu panjang memiliki ekspresi gelap dan berdiri di atas puncak gunung, menatap kota kuno dengan haus darah di kedalaman matanya. Sosok lainnya tampak sangat kuat dengan otot yang tampak seperti baja. Ditutupi dengan garis-garis hitam dan kuning, ia memiliki kepala harimau dan matanya bersinar terang. Setan berkepala harimau menoleh untuk melihat binatang iblis berbulu panjang dan berbisik, "Bos, kota kuno ini bertahan dalam ujian waktu dan masih berdiri sampai sekarang. Ada juga banyak pembudidaya yang menjaganya. Mungkin akan sulit untuk menjatuhkannya." "Kamu takut?" Binatang iblis dengan bulu panjang itu bertanya dengan nafsu darah di matanya. Tidak, setan berkepala harimau itu bergidik dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, iblis berkepala harimau bertanya sekali lagi, "Bos, kapan kita menyerang?" "Tunggu, dia belum datang." Binatang iblis dengan bulu panjang itu menggelengkan kepalanya. "Bagaimana jika dia tidak datang? Dia pasti akan datang." Dengan mengatakan itu, binatang iblis dengan bulu panjang berbalik dan membuka mulutnya, melolong memekakkan telinga ke arah hutan di bawah gunung. Pohon-pohon kuno bergoyang dan setan yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Pagi, Su Zimo mengendarai Golden Lion dan tiba di depan pintu masuk gua. Singa emas tampak lesu dan matanya bahkan lebih hilang dari hari sebelumnya. Itu hampir mati ketakutan oleh Su Zimo pada malam sebelumnya dan menghabiskan sisa malam itu dengan gelisah, tidak berani tertidur. Sekarang harus bangun sepagi ini, bagaimana mungkin masih ada energi yang tersisa? Tentu saja, pukulan terbesar yang diterimanya adalah mental.
Menurut pendapatnya, satu-satunya cara dia bisa pergi sekarang adalah jika cendekiawan itu cukup berbelas kasih untuk mengizinkannya pergi. Kalau tidak, itu harus menjadi tunggangan bagi sarjana ini selama sisa hidupnya. Semua orang dari Sekte Duel Selatan memiliki mata yang memerah dan juga mengantuk. Meskipun gua ini sangat terpencil, tidak ada dari mereka yang berani tidur ketika mendengar aktivitas di luar dan menghabiskan malam dengan ketakutan. Suzimo adalah satu-satunya yang energi dan sepertinya dia cukup istirahat. Dia mengembangkan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan pernapasan serta kedaluarsanya dilakukan bahkan ketika dia tertidur tanpa terpengaruh. Su Yue melirik Suzimo tanpa berkata apa-apa. Tang Xiyun tersenyum dan mengangguk ke arah Suzimo. Semua orang mengatur diri mereka sendiri dan di bawah pimpinan Tang Xiyun, menuju kota kuno. Sepanjang jalan, Tang Xiyun bepergian di samping Suzimo dan sangat ingin tahu tentang dia. Rekan Taoisu, dari daerah mana kamu berasal? Wilayah utara. Oh, kami dari wilayah selatan. Wilayah selatan dan utara dipisahkan oleh jutaan kilometer. Jika bukan karena medan perang kuno, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Ini juga bisa dianggap sebagai afinitas. Petik 2. Su Yue mengikuti di belakang mereka berdua diam-diam dengan ekspresi gelap. Tang Xiyun berkata, benar. Glass Palace juga berasal dari wilayah utara. Anda pasti pernah mendengar tentang mereka, rekan Daoisu. Ya, kami pernah berinteraksi sebelumnya, jawab Suzimo. Ketika dia mendengar itu, Su Yue menahan tawa. Rekan Taoisu, hati-hati jangan sampai menggigit lidahmu saat menyombongkan diri. Glass Palace adalah salah satu sekte abadi. Karena Anda tidak berafiliasi dengan sekte atau faksi manapun, bagaimana Anda memenuhi syarat untuk berinteraksi dengan mereka? Itu tidak pasti. Takut akan konflik lain di antara mereka berdua, Tang Xiyun menambahkan dengan tergesa-gesa. Suzimo tersenyum tanpa menjawab. Sepanjang jalan, kelompok itu menemukan banyak mayat manusia di dataran luas, daging mereka belum mengering dan tampak mengerikan. Manusia-manusia itu sepertinya telah mati pada malam sebelumnya. Kebanyakan pembudidaya yang tidak dapat menemukan tempat untuk bersembunyi atau kota dengan manusia sebelum malam tiba akan menemukan diri mereka mati. Penggarap membunuh setan dan setan melahap manusia juga. Itulah kekejaman medan perang kuno tempat binatang buas berkeliaran. Di malam hari, deretan tembok kota kuno yang gelap akhirnya terlihat di cakrawala di depan. Kota perubahan secara bertahap membesar di mata semua orang. Ketika mereka mendekat, mereka bisa melihat para pembudidaya berdiri di atas tembok kota dengan ekspresi dingin dan tatapan tajam. Mengenakan pakaian yang sama, jelas bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Di tembok kota di atas gerbang kota, sebuah bendera segitiga dipasang dengan kata besar terukir di atasnya, kaca. Lusinan penggarap istana kaca berdiri di kedua sisi gerbang kota. Ketika kelompok Suzimo tiba, gerbang kota akan ditutup dan para penggarap istana kaca mendesak dengan tidak sabar. Salah satu penjaga gerbang kota memelototi kelompok dari Sekte Duel Selatan dan mengulurkan telapak tangannya, berkomentar tanpa emosi, 20 ginseng darah bergizi jiwa per orang. Apa? Bukankah itu 10? Mengapa itu berlipat ganda? Semua orang dari Sekte Duel Selatan mau tidak mau berdebat. Tang Xiyun mengangkat alisnya juga, berbisik kepada Suzimo, biasanya, mereka mengumpulkan 10 ginseng darah bergizi jiwa dari setiap orang sebagai biaya masuk ke kota. Untuk beberapa alasan, harganya menjadi 2 kali lipat. Apa yang Anda keluhkan? Seorang penjaga berkata dengan dingin dengan ekspresi sedingin es, gerbang kota akan segera ditutup. Jika Anda tidak memilikinya, tetaplah di luar kota. Ketika mereka mendengar itu, hati semua orang dari Sekte Duel Selatan tenggelam. Menjaga mereka semua di luar saat ini sama saja dengan mengiring mereka ke kematian. Su Yue merapikan pakaiannya dan menuju ke depan, berkata dalam-dalam, aku Su Yue dari Sekte Duel Selatan. Saya ingin tahu apakah pengecualian dapat dibuat. Sekte Duel Selatan, salah satu dari 108 sekte atas. Su Yue, seseorang dari fenomenon ranking sebelumnya. Dua penjaga bertanya dengan cemberut, itu benar. Su Yue menyatakan dengan bangga. Kedua pembudidaya Glass Palace saling bertukar pandang dan mengangguk. Baiklah, 10 ginseng darah bergizi jiwa darimu sudah cukup. Sisanya masih harus membayar 20. Mereka harus menghormati pembudidaya manapun di peringkat fenomena inti emas karena ini adalah paragon sejati. Ketika Su Yue melihat sikap tegas kedua penjaga itu, dia tidak mendorong lebih jauh dan mengangguk. Semua orang dari Sekte Duel Selatan jengkel dan hanya bisa menyerahkan ginseng darah pemelihara jiwa yang telah mereka pertaruhkan nyawanya dalam beberapa hari terakhir. Suzimo tidak memiliki ginseng darah bergizi jiwa. Tang Xiyun membantunya menyerahkan 20 secara otomatis. Mengungkapkan rasa terima kasihnya, Suzimo berkata dengan sikap santai, aku akan mengembalikanmu 10 kali lipat di masa depan. Semua orang memasuki kota. Sepanjang perjalanan, Su Yue tidak mengatakan apapun. Sekarang setelah dia akhirnya mendapatkan kembali harga dirinya, dia memandang Suzimo dengan ekspresi provokatif dan mengejek, Suzimo, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pernah berinteraksi dengan Glass Palace sebelumnya? Mengapa Anda tidak menyapa mereka sebelumnya? Kenapa kamu tidak bertingkah sombong lagi di depan Glass Palace? Suzimo tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa diganggu dengan Su Yue. Itu karena saat dia memasuki kota, dia sudah merasakan niat membunuh yang samar dan tak terlihat. Mata yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi dalam kegelapan menatap melewati tubuhnya. Satu demi satu, bangau roh menyelidiki kegelapan. Umpan telah diambil. Eternal Secret King, Chapter 648. Bab 648, Malam Gelap dan Berangin. Struktur yang tersisa di kota kuno hampir seluruhnya terbuat dari bebatuan raksasa dan dipenuhi dengan tanda-tanda usia. Beberapa dari mereka adalah rumah besar dan yang lainnya adalah gubuk dan kamar batu yang relatif sempit. Bahkan ada beberapa istana besar yang tersebar di berbagai penjuru kota dan kemegahan masa lalunya masih bisa dilihat. Tentu saja, banyak juga bangunan yang terlihat relatif baru di kota kuno yang dibangun kemudian. Meskipun sudah malam, ada banyak pembudidaya di jalan-jalan kota kuno yang luas dan ramai. Setiap beberapa ribu kaki, akan ada penggarap Glass Palace yang berjalan di kedua sisi jalan. Bahkan akan ada pembudidaya yang berpatroli di udara dari waktu ke waktu, keamanan sangat ketat. Aneh, Su Yue sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, sepertinya sesuatu telah terjadi pada istana kaca untuk mengiring banyak pembudidaya ke medan perang kuno kali ini. Kurasa itu karena Glass Palace sedang mencoba untuk mencapai posisi yang lebih baik di ranking fenomena Glass Palace. Sekte Duel Selatan berkata. Tidak, Su Yue menggelengkan kepalanya. Peringkat fenomena inti emas adalah ukuran kekuatan individu dan tidak ada hubungannya dengan jumlah pembudidaya atau kekuatan sekte manapun. Mengendarai Golden Lion, Suzimo mendengarkan diskusi semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh.
Namun, tatapan mengejek akan muncul di matanya dari waktu ke waktu. Rekan Taois, tolong tunggu. Su Yue menahan seorang kultivator berjubah hijau dan bertanya dengan kepalan tangan, Rekan Taois, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi dengan Glass Palace? Mengapa rasanya mereka menghadapi musuh yang hebat? Kultivator berjubah hijau memandang Su Yue dari ujung kepala sampai ujung kaki dan malah bertanya, Rekan Taois, kamu bukan dari wilayah utara, kan? Aku dari sekte atas wilayah selatan, sekte duel selatan, ada sedikit kebanggaan dalam suara Su Yue. Lagi pula, selain sekte super di daratan Tianhuang seperti sekte abadi, Buddha, sekte iblis, dan kelompok tidak ortodoks, 108 sekte atas adalah yang paling terkenal. Memang, kultivator berjubah hijau menyambut mereka dengan tinju yang ditangkupkan segera setelah mendengar itu dan berkata dengan lembut, Rekan Taois, Anda tidak tahu tetapi penjelmaan monster dari wilayah utara telah kembali hidup sekali lagi. Penjelmaan monster, monster apa yang menjelma? Su Yue bertanya dengan tergesa-gesa. Semua orang dari sekte duel selatan mendekat dengan rasa ingin tahu. Kultivator berjubah hijau berkata, tidak ada penjelmaan monster lain selain monster dari Divine Phoenix Island. Ah, ekspresi kesadaran melintas di mata Su Yue. Dia telah mendengar tentang beberapa rumor tentang penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island juga. Kembali ke medan perang kuno dasar, penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island itu mengalahkan semua paragon dan mengalahkan musuh yang kuat di bawah istana Kaisar Manusia, mendapatkan pengakuan Kaisar Manusia. Tidak hanya itu, dia telah menyebabkan keributan di daratan Tianhuang. Penggarap berjubah hijau melanjutkan, saya mendengar bahwa monster yang menjelma secara terbuka menyatakan perang ke Istana Kaca sebelum memasuki medan perang kuno, mengatakan bahwa dia akan membunuh semua pembudidaya Istana Kaca yang masuk. Tang Xiyun mau tidak mau bertanya, mengapa? Kudengar itu karena Glass Palace membantai 13 kota manusia. Itulah alasan mengapa penjelmaan monster ingin membunuh mereka, jawab kultivator berjubah hijau. Semua orang dari sekte duel selatan tertegun. Tak satu pun dari mereka yang bisa memahami mengapa seseorang mau repot-repot menyinggung faksi besar seperti Istana Kaca demi manusia. Betapa bodohnya. Su Yue tertawa dingin. Satu inti emas ingin melawan Glass Palace. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Tang Xiyun mengangkat alisnya sedikit. Menurutku orang ini pada dasarnya tidak jahat hanya dengan fakta bahwa dia bersedia membela manusia. Bukankah sifatnya buruk? Penggarap berjubah hijau mencibir. Ketika monster yang menjelma muncul kembali, dia memicu penyerbuan binatang buas dan membunuh jutaan pembudidaya. Ada segunung mayat dan sungai darah dan Anda mengatakan bahwa dia pada dasarnya tidak jahat. Ah, ekspresi Tang Xiyun sedikit berubah. Jutaan pembudidaya, itu bukan angka kecil. Itu belum semuanya. Kultivator berjubah hijau melanjutkan, gantian dari penjelmaan monster telah dihancurkan 20 tahun yang lalu. Saat ini, dia adalah iblis biru sejati. Siapapun yang bukan dari ras yang sama adalah musuh bersama semua kultivator di dunia. Melihat para pembudidaya Istana Kaca berpatroli di dekatnya, Su Yue berkata dengan keras, benar. Alasan mengapa generasi kultivator kita berkultivasi adalah agar kita dapat menyingkirkan kejahatan. Jika Bestard itu berani menunjukkan dirinya di sini, aku, Su Yue dari Sekte Duel Selatan, akan menjadi yang pertama menyerang. Para pembudidaya Glass Palace yang berpatroli hanya melirik Su Yue dengan acuh tak acuh sebelum melewati semua orang. Kultivator berjubah hijau mengucapkan selamat tinggal pada Su Yue dengan kepalan tangan juga. Rombongan terus maju, bersiap mencari rumah kosong untuk beristirahat. Rekan Taoisu, kamu juga dari wilayah utara. Pernahkah Anda juga mendengar tentang monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island yang membunuh jutaan pembudidaya? Tang Xiyun berbalik dan berbicara dengan Su Zimo. Aku punya. Su Zimo mengangguk. Tampaknya tertarik pada penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Tang Xiyun bertanya, mengapa dia harus membunuh begitu banyak pembudidaya? Alasannya adalah karena dia adalah iblis sedangkan para pembudidaya adalah manusia. Su Yue mendengus dan menyela. Tang Xiyun mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, jika demikian, mengapa dia membela manusia itu? Ini, Su Yue dibuat terdiam. Berbalik, Tang Xiyun bertanya lagi, sepertinya penjelmaan monster dari Pulau Divine Phoenix ini dulunya adalah manusia. Apakah Anda tahu siapa namanya, rekan Daois Su? Su Zimo tersenyum lembut dan menjawab, kurasa itu, Su Zimo. Semua orang dari Sekte Duel Selatan membeku. Tiba-tiba, udara hening. Suasana hati yang aneh memenuhi udara. Tang Xiyun adalah orang pertama yang tertawa dan mengulurkan tangan, memukul bahu Su Zimo dengan lembut dengan tinjunya dan menggoda, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Apa yang salah? Su Zimo bertanya sambil tersenyum. Tang Xiyun menjawab, apakah kamu tidak mendengar dari orang itu bahwa dantian dari penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island telah dihancurkan? Dia tidak memiliki energi roh jadi bagaimana mungkin kamu? Ketika mereka mendengar itu, semua orang dari Sekte Duel Selatan saling bertukar pandang dan menghela napas lega. Sesaat sebelumnya, semua orang benar-benar berpikir bahwa Su Zimo yang berada di samping mereka adalah penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Namun, kata-kata Tang Xiyun menenangkan pikiran semua orang. Dantian dari penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island dihancurkan sementara semua orang menyaksikan Su Zimo menggunakan energi roh secara pribadi, mereka berdua tidak mungkin orang yang sama. Malam semakin gelap dan langit bertabur bintang. Tiba-tiba, seorang kultivator Glass Palace berjalan dengan cepat dan berdiri diam di depan Su Yue dan yang lainnya, menyapa dengan kepalan tangan. Sekte kami mengadakan perjamuan di aula utama kota. Kami ingin mengundang para kultivator dari Sekte Duel Selatan untuk berpartisipasi. Baiklah, Su Yue sangat senang dan langsung menoleh ke arah Su Zimo dengan ekspresi bangga dan provokatif. Su Zimo acuh tak acuh dan hanya melihat ke langit dalam-dalam. Seringai tipis muncul di bibirnya saat dia bergumam, membunuh di malam yang gelap dan berangin. Pada saat yang sama, di hutan belantara di bagian medan perang kuno, seorang kultivator berjubah abu-abu berjalan santai. Dia melewati binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak satu pun dari mereka bereaksi, seolah-olah mereka tidak bisa melihatnya. Burung terbang di atas kepalanya, tampaknya tidak menyadari pria ini juga. Kultivator berjubah abu-abu memegang kipas lipat dan ujung jari tangan kanannya bergeser dan melakukan kontak satu sama lain dengan cepat, melepaskan setiap sentuhan seolah-olah dia sedang meramal sesuatu. Setelah beberapa saat, kultivator berjubah abu-abu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berpindah posisi dengan cepat dan konstelasi di atas benar-benar bingung. Terengah-engah, kultivator berjubah abu-abu memiliki ekspresi muram. Sungguh niat membunuh yang kuat untuk bisa menggerakkan langit dan menyebabkan bintang-bintang bergeser. Sesuatu yang besar akan terjadi. Eternal Secret King, Chapter 649. Bab 649, Pembantaian.
Di bawah pimpinan kultivator Istana Kaca, semua orang dari Sekte Duel Selatan tiba di pusat kota kuno dan memasuki aula besar yang megah. Pada saat itu, banyak pembudidaya dari berbagai sekte dan faksi besar berkumpul di aula. Semua orang dari Sekte Duel Selatan tidak menonjol saat bercampur dalam kerumunan. Di sekitar mereka, ada banyak pembudidaya yang menunggangi sisa-sisa binatang purba dan dipenuhi dengan raungan dan tangisan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, beberapa Golden Core mengendarai kereta perang kuno yang ditarik oleh Wings Ganas dan beberapa dari mereka bahkan berdiri di atas burung ganas purba, semuanya tampak mengesankan. Tidak ada yang spesial dari Susimo yang menunggangi Golden Lion. Apa alasan Glass Palace mengundang kita ke perjamuan ini? Aku juga tidak tahu apa tujuan perjamuan ini. Saya pikir itu seharusnya untuk penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island. Mereka mungkin berniat meminta bantuan kami dan menghubungi mereka begitu ada yang melihat jejak orang itu. Kerumunan ramai dengan kebisingan. Setiap pembudidaya yang terkenal bisa mendapatkan tempat duduk di aula utama. Beberapa pembudidaya keliling atau pembudidaya dari sekte kecil hanya berdiri di luar aula utama dan mengawasi dari pinggir. Su Yue melirik Susimo di sampingnya dan menyeringai, mengangkat kepalanya. Rekan Taoisu, jika bukan karena sekte duel selatan kami, kamu tidak akan bisa masuk sama sekali mengingat statusmu, mengerti? Memasuki aula utama ini mungkin juga bukan hal yang baik, kata Susimo acuh tak acuh. Su Yue mengejek dengan dingin. Saat dia hendak membantah, Tang Xiyun menyela mereka dan menunjuk ke samping. Cepat, lihat, seseorang sedang menuju. Tidak jauh dari sana, sekelompok pembudidaya tiba di langit. Pemimpin mereka adalah seorang pria berjubah emas samar dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki sikap yang bermartabat dan alis tajam yang melengkapi tatapan tajamnya, tampaknya mampu memantulkan cahaya kaca pelangi melalui matanya. Itu Ye Tiancheng dari Istana Kaca. Jadi, itu dia. Saya mendengar bahwa setelah kematian makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara, Si Wuya, 20 tahun yang lalu, Ye Tiancheng adalah orang yang menggantikan yang pertama. Tatapan Susimo menjadi dingin saat menyebut Ye Tiancheng. Demones Ji telah memberitahunya sebelumnya bahwa orang yang memimpin para pembudidaya untuk membantai 13 kota di negara Yan adalah Ye Tiancheng, salah satu murid Dao Beng Xuan Yu. Mengalihkan pandangannya ke belakang Ye Tiancheng, Susimo menyipitkan pandangannya. Dua lelaki tua berambut abu-abu mengikuti dari belakang, tampak kaku dalam gerakan mereka. Namun, keduanya memberi Susimo rasa bahaya yang ekstrim. Mereka adalah Sealer. Kedua lelaki tua itu pasti adalah alam Sealers of Naschen Soul. Susimo mencibir dalam hati. Pada kenyataannya, meskipun Sealer di medan perang kuno adalah Naschen Souls yang dapat melepaskan kekuatan Dharma, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Itu karena medan perang kuno adalah dimensi kantong yang tidak stabil. Ada terlalu banyak batasan untuk Sealer. Selama mereka menggunakan kekuatan alam Naschen Soul, mereka akan menyebabkan fluktuasi, mengakibatkan robekan dimensional yang akan melahap mereka. Dengan kata lain, Sealer hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Jika mereka gagal, mereka yang akan mati. Di belakang mereka bertiga ada puluhan inti emas. Dalam sekejap mata, Ye Tiancheng dan yang lainnya telah tiba di depan aula utama. Menyurvei sekeliling dan melihat ke bawah ke banyak pembudidaya di bawah, dia tersenyum termenung. Setiap orang, meskipun suara Ye Tiancheng tidak keras atau lembut, itu bergema di seluruh aula utama. Kerumunan secara bertahap terdiam. Aku yakin semua orang penasaran dengan maksud perjamuan hari ini. Ye Tiancheng tertawa dan berkata, sebenarnya, tidak banyak. Kami hanya tidak ingin membiarkan semua orang melewatkan pertunjukan yang bagus. Para pembudidaya di bawah mengungkapkan ekspresi bingung. Perlahan, Ye Tiancheng berkata, saya yakin semua orang telah mendengar bahwa penjelmaan monster muncul di wilayah utara. Dia tidak manusiawi dan membunuh jutaan kultivator, bahkan menyatakan bahwa dia ingin membunuh kultivator Glass Palace. Aku pernah mendengar tentang dia, penjelmaan monster Divine Phoenix Island. Aku tahu, nama pria itu adalah Susimo. Ya, aku dengar dia suka memakai jubah hijau dan terlihat seperti sarjana. Serangkaian suara terdengar dari kerumunan. Ekspresi semua orang dari Sekte Duel Selatan berubah saat mereka berbalik perlahan untuk melihat Susimo di samping mereka dengan insting. Semakin Su Yue mendengarkan, dia menjadi semakin terkesima dan matanya berkedip-kedip karena gelisah. Susimo menepuk pundaknya dengan lembut dan berkata dengan suara lembut, jangan takut. Su Yue bergidik dan rambutnya berdiri tegak. Tatapan Ye Tiancheng beralih ke kelompok dari Sekte Duel Selatan dan berkata dengan senyum palsu, biarkan aku memberitahu semua orang bahwa penjelmaan monster ada di antara kalian sekarang. Kerumunan gempar. Semua orang dari Sekte Duel Selatan bingung dan menatap Susimo dengan ketakutan, mundur secepat mungkin untuk membuat jarak antara mereka dan yang terakhir. Banyak pembudidaya mengikuti tatapan Ye Tiancheng dan secara bertahap memperhatikan Susimo juga. Itu dia, penjelmaan monster Divine Phoenix Island. Dia benar-benar datang. Dalam sekejap mata, Susimo diisolasi di seluruh aula utama. Tang Xiyun terpaku di tempat, agak tersesat dan bingung saat dia melihat ke arah Susimo, seolah dia tidak bisa bereaksi. Meski begitu, ekspresi Susimo tetap tenang. Dia berbalik dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu tidak pergi? Aku tidak tahu. Tang Xiyun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang bertentangan. Saya hanya tahu bahwa Anda telah menyelamatkan saya dan merupakan dermawan saya tidak bisa. Sebaliknya, Su Yue menoleh ke Ye Tiancheng setelah menjauhkan diri dari Susimo, menyatakan dengan gelisah dengan kepalan tangan, rekan Taois Ye, aku Su Yue dari Sekte Duel Selatan. Saya hampir tidak mengenal orang ini dan saya benar-benar tidak tahu identitasnya. Itu benar, kami sama sekali tidak mengenalnya. Para pembudidaya Sekte Duel Selatan lainnya menimpali dan tidak bisa berharap lebih dari menarik garis antara mereka dan Susimo. Binatang buas, kita harus berhati-hati terhadap semua orang yang bukan dari ras kita. Bunuh dia sebagai balas dendam untuk jutaan pembudidaya itu. Membunuh, membunuh, membunuh. Kerumunan sangat bersemangat dan bersemangat. Semua orang memiliki mata merah dan ingin merobek Susimo hidup-hidup. Kelompok pembudidaya membentuk kekuatan deras yang menghancurkan. Jika itu orang lain, mereka akan hancur bahkan sebelum diserang. Meskipun singa emas adalah binatang buas berdarah murni, ia tergeletak di tanah ketakutan pada saat itu dan tidak berani bergerak. Satu seni roh yang dirilis oleh semua orang yang hadir bisa menghancurkannya tanpa ada mayat yang tersisa. Itu menangis secara internal tetapi tidak ada air mata yang keluar. Namun, Susimo tetap tenang. Ada aura yang tak terlihat dan tak tertandingi menyelimuti dirinya. Faktanya, itu tidak lebih lemah dibandingkan dengan semua pembudidaya di dalam dan di luar aula utama. Hahaha. Ye Tiancheng mengangkat kepalanya sambil tertawa dan menatap Susimo. Susimo, untuk berpikir bahwa kamu memiliki nyali untuk memasuki kota ini.
Namun, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan Glass Palace. Tanpa ekspresi, Su Zimo mengamati sekelilingnya dan berkata perlahan, ini adalah dendam antara aku dan Glass Palace dan tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Siapapun yang tidak ingin terlibat harus pergi secepat mungkin. Omong kosong *T. Su Yue berteriak dan menyatakan dengan benar, kamu adalah iblis jadi kamu adalah musuh bersama dari semua pembudidaya di dunia. Ye Tiancheng mencibir dengan dingin dan meninggikan suaranya, semuanya, hanya ada satu hidangan di perjamuan malam ini, daging dan darah monster ini menjelma. Pria ini memiliki darah yang kaya dan dagingnya mengandung esensi kekuatan hidup yang luar biasa yang merupakan tonik yang hebat. Apakah Anda bisa menikmati kelezatan ini atau tidak tergantung pada diri Anda sendiri? Banyak pembudidaya menamparkan bibir mereka secara naluriah dan mata mereka bersinar karena kegembiraan. Wah, wah, wah. Su Zimo mengangguk dan berkomentar dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, jangan salahkan aku atas pembantaian itu. Eternal Secret King, Chapter 650. Bab 650, lengan patah. Pembantaian. Su Yue sudah tidak senang dengan Su Zimo sepanjang perjalanan. Pada saat itu, dia melepaskan fenomena inti emasnya tanpa ragu-ragu dan berteriak, kamu harus melewatiku dulu. Formasi bintang duel selatan, ledakan. Langit awalnya dihiasi dengan bintang-bintang. Tiba-tiba, 6 bintang bersinar terang dengan sinar yang menyilaukan dan menyelimuti Su Zimo. Serangkaian aura menakutkan muncul di sekitar Su Yue, itulah kekuatan fenomenanya. Melarikan diri, Su Zimo menepuk singa emas di bawahnya dan melompat turun dengan tatapan dingin. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat itu. Swoosh. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di samping Su Yue. Swoosh. Itu terlalu cepat, kebanyakan pembudidaya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Su Zimo membuka mulutnya dan bahasa Sanskerta menggelegar. Puff, puff, puff. Semua orang dari Sekte Duel Selatan yang berdiri di samping Su Yue dan ingin menarik garis antara mereka dan Su Zimo meledak menjadi kabut darah, tidak ada yang selamat dan mereka semua mati. Satu kata Sanskerta meledakkan mereka sampai mati tanpa ada mayat yang tersisa. Su Yue juga terkejut, fenomena inti emasnya terguncang dengan satu kata Sanskerta. Keenam bintang duel selatan di langit berkedip berulang kali dan menunjukkan tanda-tanda dispersi. Seberapa kuat, Su Yue terkejut. Pada kenyataannya, jika bukan karena perlindungan fenomena inti emasnya, satu kata Sanskerta itu akan meledakkannya sampai mati mengingat jaraknya. Dia tidak akan bertemu dengan akhir yang berbeda dibandingkan dengan rekan sektenya. Sebelum pikirannya selesai, Su Yue merasa matanya kabur. Sosok Su Zimo tidak berhenti sama sekali. Lututnya tertekuk ke depan seperti kuda jantan yang berlari kencang saat dia menyerbu dengan ki darah yang melonjak. Auranya sangat menakutkan. Bang, ada penundaan terpisah di antara mereka berdua. Segera setelah itu, tubuh Su Yue dikirim terbang dan kekuatan fenomena yang mengelilingi tubuhnya tersebar seluruhnya. 6 bintang duel selatan di langit meredup sepenuhnya. Tubuhnya melayang di udara sebelum terbelah menjadi beberapa bagian, sekarat dengan darah. Ah, gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Sebagian besar pembudidaya di kota kuno telah mendengar tentang reputasi Su Zimo, tetapi hanya sedikit yang melihatnya bertarung secara pribadi. Atau lebih tepatnya, sebagian besar orang yang melihatnya menyerang sudah mati. Saat ini, ketika semua orang menyaksikan bagaimana Su Zimo menghancurkan fenomena inti emas secara dominan dengan tubuh telanjangnya, pukulan terhadap kondisi mental mereka sangat besar. Bagaimana kekuatan garis keturunan dan tubuh seseorang bisa mencapai tingkat seperti itu? Su Yue adalah seseorang yang pernah berada di peringkat fenomena. Meskipun dia berada di peringkat akhir, dia adalah salah satu teladan. Tidak ada yang mengharapkan dia bertahan kurang dari satu putaran meskipun fenomena Golden Core-nya telah dirilis. Su Zimo kuat 20 tahun lalu. Namun, kekuatan garis keturunan dan tubuhnya belum mencapai level ini. Tidak ada orang yang menyaksikan kekuatan tempurnya yang sebenarnya 20 tahun kemudian. Meskipun kelompok Ye Tiancheng menyaksikan pemandangan itu dengan pupil yang mengerut, mereka tetap tenang. Sebaliknya, tatapan mengejek melintas di mata mereka. Secara alami, Glass Palace dipersiapkan secara menyeluruh sebelum memasuki medan perang kuno kali ini. Tidak ada yang terjadi sejauh ini yang melampaui harapan Glass Palace. Swoosh, swoosh, swoosh. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya merobek udara. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti langit. Su Zimo menatap Ye Tiancheng yang berada di titik tertinggi aula utama dan niat membunuh muncul di matanya. Ki darah tubuhnya membanjiri dan bergema dengan suara tsunami dengan gemetar. Ledakan, menendang dari jari kakinya, Su Zimo langsung menghilang. Retakan jaring laba-laba muncul di lempengan batu tempat dia berdiri semula dan memanjang keluar. Sesosok melesat ke kerumunan dengan kekuatan yang tak terbendung seperti senjata manusia, membuat banyak pembudidaya terbang. Sebagian besar pedang terbang dan seni roh meleset. Ketika beberapa pedang terbang mendekat, Su Zimo mengulurkan tangan dan meraih dengan liar di kehampaan, dia menangkap sebagian besar pedang terbang yang masuk di telapak tangannya. Merusak, mengerahkan kekuatan di kedua lengan, dia berteriak. Retakan, retakan, retakan. Pedang terbang di telapak tangannya patah dengan tangan kosong. Sebagian besar pedang terbang itu adalah pedang terbang tingkat tinggi. Ketajaman pedang terbang tingkat tertinggi tidak bisa melukai daging Su Zimo. Membunuh. Su Zimo membuka mulutnya dan melepaskan thunder celap kill melawan turunnya banyak seni roh. Raungan yang luar biasa menggelegar ke depan, disertai dengan kekuatan guntur. Seluruh aula utama berguncang. Tepat di depan semua orang, seni roh yang tak terhitung jumlahnya tersebar sebelum mereka dapat melakukan kontak dengan tubuh Su Zimo, berubah menjadi bintik-bintik cahaya roh yang menghilang ke udara tipis. Kerumunan gempar. Ada banyak desas-desus tentang penjelmaan monster dari Divine Phoenix Island, namun, tidak satu pun dari mereka mengalami kejutan yang sama seperti sekarang karena tidak ada yang melihatnya secara pribadi. Saat ini, tidak ada pembudidaya di kota kuno yang menyadarinya. Pembantaian yang sebenarnya baru saja dimulai. Apa yang mereka saksikan hari ini hanyalah puncak gunung es dari inkarnasi monster terkuat dalam sejarah ini. Su Zimo menginjak udara tipis dan tidak ada yang bisa menandingi keunggulannya. Jika Su Zimo dapat menghancurkan sebuah fenomena di peringkat dengan tangan kosong, fenomena inti emas dari para pembudidaya biasa tidak dapat menghalangi jalannya sama sekali. Dia semakin dekat dengan Ye Tiancheng. Kakak Ye, haruskah kita melepaskan formasi? Seorang kultivator istana kaca di belakang Ye Tiancheng berbisik. Tidak perlu. Tangan Ye Tiancheng tersembunyi dalam-dalam di jubahnya dan dia menyeringai, berkata dengan dingin, aku agak penasaran untuk menguji dan melihat seberapa kuat inkarnasi monster ini dalam inkarnasi monster. Kakak Ye, tidak perlu mengambil risiko itu secara pribadi, kan? Penggarap istana kaca lainnya mengerutkan kening.
Ambil risikonya secara pribadi. Ye Tiancheng mendengus dengan dingin. Dulu, aku tidak lebih lemah dari si Wuya dalam pertarungan jarak dekat. Jadi, dari mana datangnya risiko? Selain itu, istana kaca terkenal dengan penempaan tubuh. Mengapa saya harus takut pada binatang buas? Hati-hati, kakak senior Ye. Semua orang dari Glass Palace mencoba memperingatkan berulang kali. Ekspresi Ye Tiancheng menjadi dingin saat dia menyerbu ke arah Su Zimo yang datang. Su Zimo, terima pukulanku. Melangkah ke depan, ki darah Ye Tiancheng melonjak dan rambutnya berterbangan saat dia meninju kepala Su Zimo dengan keras. Meskipun dia melontarkan pukulan, telapak tangannya masih tersembunyi di balik jubahnya dan tidak terungkap, hanya menunjukkan bentuk kepalan tangan. Mempersempit pandangannya, Su Zimo tidak mundur atau menghindar dan kembali dengan pukulannya sendiri. Terlepas dari puncak peringkat fenomena, Din, dia belum pernah bertemu dengan kultivator lain dari alam kultivasi yang sama yang bisa menandinginya dalam pertempuran jarak dekat. Mata Ye Tiancheng bersinar dengan kegembiraan yang tak terkendali ketika dia melihat keputusan Su Zimo untuk menerima pukulan secara langsung. Bang, kedua tinju itu bertabrakan. Lengan baju Ye Tiancheng langsung robek, terbang seperti kupu-kupu. 6 pola roh bersinar terang di kepalan tangan Ye Tiancheng. Dia mengenakan sarung tangan dan itu adalah senjata roh bawaan. Itu adalah gerakan pembunuhannya. Oleh karena itu, Su Zimo baru saja bertabrakan dengan senjata roh bawaan daripada daging. Tinju mereka sudah bertabrakan dan sudah terlambat untuk menghindari bahkan jika dia mau. Cedera ringan akan melumpuhkan lengan Su Zimo. Cedera berat akan mengakibatkan kematiannya jika Ye Tiancheng memanfaatkan situasi ini. Haha, Su Zimo, bersiap untuk mati. Ye Tiancheng tertawa mengancam. Sebelum tawanya mereda, hatinya tenggelam. Tidak ada tanda-tanda kepanikan di mata Su Zimo, mereka tenang seperti air. Tidak mungkin. Sebelum pikiran itu selesai, Ye Tiancheng mengalihkan pandangannya. Tinju Su Zimo hanya bertabrakan dengan lembut sebelum menjadi lemas. Seperti anaconda, ia meliuk ke depan bersama dengan momentumnya. Bungkus, pukul, tarik, sing, kabut darah memenuhi udara. Lengan Ye Tiancheng dirobek oleh Su Zimo begitu saja. Eternal Secret King, Chapter 651. Bab 651, Formasi Penindasan Iblis Segala Arah. Ah, mata Ye Tiancheng membelalak tak percaya saat dia menjerit keras sementara darah terkuras dari wajahnya. Dia benar-benar tidak mengharapkan pemenang diputuskan di antara mereka dalam satu putaran bentrokan mereka. Jika dia berurusan dengan pembudidaya yang tidak berpengalaman, metodenya akan berhasil. Namun, dia naif berpikir untuk menipu Su Zimo. Seberapa cepat reaksi Su Zimo? Saat dia merasakan sesuatu yang salah dalam bentrokan antara tinju mereka, dia telah mengubah taktik untuk melepaskan gerakan membunuh dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness untuk merobek lengan Ye Tiancheng. Keduanya terlalu dekat. Su Zimo tidak berniat membiarkan Ye Tiancheng melarikan diri. Kaulah yang harus bersiap untuk mati. Menderu, Su Zimo melangkah maju dan mengulurkan jari-jarinya. Pang, pang, pang. Kuku jari putih giok menonjol, bersinar dengan kilatan dingin seperti belati saat dia meraih kepala Ye Tiancheng. Jika tangkapan itu mendarat, 5 lubang berdarah pasti akan muncul di kepala Ye Tiancheng. Tiba-tiba, rasa bahaya terdengar di benak Su Zimo. Tanpa ragu, Su Zimo menyerah untuk membunuh Ye Tiancheng dengan tegas dan mundur dengan cepat. Sebuah cahaya kaca berwarna pelangi melesat ke bawah dan melewati tubuhnya, itu sangat tajam dan hampir ingin memotong kehampaan. Jika Su Zimo sedikit lebih lambat, dia akan terpotong menjadi 2 oleh lampu kaca itu. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar melalui kehampaan. Energinya telah melampaui kekuatan fenomena. Kekuatan Dharma. Naschen Solus telah menyerang. Itu adalah salah satu dari 2 sealer di belakang Ye Tiancheng. Informasi itu tersaring ke dalam pikiran Su Zimo saat dia mundur tanpa berbalik. Hanya sealer yang akan bereaksi seperti itu dan bisa menyelamatkan Ye Tiancheng dari tangannya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Cukup benar. Tidak jauh dari sana, mata seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut abu-abu meredup saat dia menggelengkan kepalanya. Pria ini terlalu menakutkan. Kita bahkan tidak bisa menjebaknya dengan kekuatan gabungan kita. Tiba-tiba, kehampaan di belakang lelaki tua itu terkoyak dan air mata gelap muncul tanpa suara. Angin seram bertiup dari dalam, mengancam untuk melahap segalanya. Munculnya kekuatan Dharma akan menghasilkan fluktuasi dimensi. Dengan fluktuasi, air mata dimensional akan muncul untuk membersihkan sumber energi itu untuk memastikan stabilitas dimensi. Pria tua itu menghela nafas. Panggil formasi. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya ditelan oleh air mata dimensional dalam kehampaan dan esens spiritnya dihancurkan. Dia berubah menjadi debu tanpa tertinggal. Robekan pada kehampaan menutup perlahan hingga tidak ada celah tersisa. Memanggil formasi, Su Zimo mengangkat alisnya sedikit saat dia tiba-tiba merasakan bahaya. Sealer lain di belakang Ye Tiancheng mengamati sekeliling sebelum terbang ke udara dan menyatakan, semuanya, tolong bantu kami untuk membunuh anak ini. Baiklah, sungguh luar biasa jika aku bisa membunuh monster yang menjelma seperti ini sebelum kematianku. Hahaha, hidupku tidak akan sia-sia dengan kematian pemuda ini untuk menemani hidupku. Serangkaian suara bergema dari atas 4 tembok kota kuno. Utara, selatan, timur dan barat, pria tua dengan janggut dan rambut abu-abu muncul. Meskipun mereka tidak melepaskan kekuatan mereka, ada aura gemetar yang tertekan di dalam tubuh mereka. 4 penyegel, biasanya berbicara, sudah pada batasnya jika ada 2 sealer yang menemani teladan sekte ke medan perang kuno. Faktanya, beberapa sekte super bahkan tidak memiliki sealer. Lagi pula, sealer akan mati saat mereka menyerang. Bahkan jika masa hidup mereka akan berakhir beberapa tahun kemudian, tidak ada pembudidaya yang mau memasuki medan perang kuno. Namun, Glass Palace mengaktifkan 6 sealer kali ini. Ini adalah bukti nyata betapa mereka sangat menghargai Su Zimo. Tidak peduli apa, Glass Palace memang merasakan tekanan besar dari surat pernyataan perang Su Zimo. Selama periode waktu ini, luka Ye Tiancheng telah dibalut. Dia menatap tajam ke arah Su Zimo dan menggeram, Su Zimo, aku akan mengiris daging dari tubuhmu sepotong demi sepotong dan memakannya. Aku akan menyiksamu sampai mati. Hahaha, Su Zimo berdiri di udara dan tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan 4 sealer lagi? Ye Tiancheng menyeringai mengancam. Jangan sombong, kami tahu bahwa Anda akan mengirimkan diri Anda kepada kami, jadi kami sudah mempersiapkannya sejak lama. Persiapkan dirimu. Ujung jari sealer di tembok kota timur bergeser berulang kali dan glabelang miliknya bersinar, memancarkan serangkaian sinar terang yang mendarat di senjata roh melingkar. Suara mendesing, senjata roh berputar dan langsung memancarkan kolom cahaya yang menelan Su Zimo.
Cermin pengungkap setan. Ekspresi Suzimo sedikit berubah saat dia melepaskan ki darahnya. Tubuhnya berkedip berulang kali saat dia mencoba menjauh dari radius kolom cahaya Demon Revealing Mirror. Namun, tidak peduli seberapa cepat teknik gerakannya, itu tidak lebih cepat dari cahaya. Demon Revealing Mirror tidak berbahaya terhadap binatang iblis dengan sendirinya. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membatasi inti dalam atau roh esensi. Ketika inti dalam dibatasi, binatang iblis akan kehilangan kekuatan inti dalam mereka dan itulah alasan mengapa bentuk aslinya akan terungkap. Suara mendesing. Kolom cahaya lain bersinar dari barat dan ditembak jatuh. Tubuh Suzimo bergetar. Sebuah energi misterius mencoba menembus tubuhnya untuk mencapai inner core-nya yang bersirkulasi. Namun, tasbih Mingwang yang tersembunyi di pergelangan tangannya bersinar dan memblokir energinya. Tasbih Mingwang adalah senjata darmik bawaan sejak awal. Meskipun dua tasbih Buddha hilang dan tidak lengkap, itu masih berhasil mempertahankan beberapa kekuatan dharma misteriusnya. Ketika kolom cahaya menyinari Suzimo, dia berhenti sejenak dan ki darahnya bersirkulasi dengan cepat. Kekuatan inner core-nya melonjak dan kecepatannya menerima dorongan besar-besaran, memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari kolom cahaya. Seorang sealer berseru dengan lembut, satu cermin pengungkap setan tidak cukup untuk menahannya. Syukurlah, kami sudah siap. Suara mendesing, suara mendesing. Dua kolom cahaya lainnya bersinar. Tanpa tempat untuk lari, Suzimo terjepit di tempat oleh dua kolom cahaya. Segera setelah itu, dua kolom cahaya pertama juga turun ke Suzimo. 4 kolom cahaya dari 4 Demon Revealing Mirrors ke segala arah menyinari sekeliling Suzimo. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa inti batinnya benar-benar tersegel dan tidak dapat beredar. Tasbih Mingwang adalah senjata dharma yang rusak. Pada saat yang sama, Suzimo tidak mengembangkan esens spirit dan tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari tasbih Mingwang. Yang paling bisa dia lakukan adalah menggunakan senjata darmik yang rusak untuk bertahan melawan salah satu Demon Revealing Mirrors. Sekarang Glass Palace telah mengeluarkan 4 Demon Revealing Mirrors, bahkan tasbih Mingwang tidak bisa berbuat apa-apa. Formasi penindasan iblis segala arah. Keempat sealer berteriak bersamaan dengan ekspresi tegas. Tiba-tiba, rune misterius menyala di area 4 kolom cahaya dari Demon Revealing Mirrors bersinar. Suzimo mendengus dan tekanan padanya semakin meningkat. Di tangan 4 sealer, keempat Demon Revealing Mirrors telah berubah menjadi formasi. Formasi itu menyematkan Suzimo seperti gunung raksasa dan memberikan tekanan tanpa henti, menguncinya tanpa bergerak di tempat. Suzimo dapat dengan jelas merasakan tulang dan tendonnya bergetar di dalam tubuhnya, mengeluarkan suara retakan yang menggelegar. Dia menolak untuk sujud dan mengatupkan giginya dengan kilatan ganas di matanya. Menyalurkan garis keturunannya dengan sekuat tenaga, dia mendorong tekanan pada tulang punggungnya dan urat hijau muncul di lehernya. Serangkaian air mata dimensional muncul di atas keempat dinding. Keempat sealer dimakan secara berurutan. Namun, formasi telah ditetapkan dan situasinya telah ditetapkan, Suzimo tidak dapat melarikan diri bahkan dengan kematian para sealer. Eternal Secret King, Chapter 652. Bab 652, mempengaruhi langit dengan niat membunuhnya yang sangat besar. Adegan itu mengejutkan semua pembudidaya di kota kuno. Kematian 4 sealer dengan imbalan kesempatan untuk membunuh Suzimo, sepertinya harga yang terlalu berat. Namun, harus dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan tidak ada yang salah. Itu karena bahkan jika ke-6 sealer dari Glass Palace bergabung, mereka mungkin tidak dapat membunuh Suzimo. Sekarang, Demon Revealing Mirrors di dinding di keempat arah diaktifkan dengan kekuatan Dharma, membentuk formasi yang menargetkan setan secara khusus. Dengan demikian, Suzimo terpaku di tempat tanpa bergerak. Kekuatan ini jauh melampaui kekuatan alam inti emas. Bahkan jika 100 binatang buas berdarah murni datang, mereka akan berubah menjadi lumpur daging. Dengan kata lain, jika ini adalah Suzimo 20 tahun yang lalu, dia tidak akan mampu bertahan 10 napas. Hahaha. Wajah Ye Tiancheng pucat karena dia kehilangan banyak darah setelah lengannya robek. Namun, dia masih mengangkat kepalanya dengan tawa liar dan menggertakkan giginya. Suzimo, kenapa kamu tidak sombong lagi? Jadi bagaimana jika Anda adalah penjelmaan monster terkuat dalam sejarah? Anda masih harus mati di bawah formasi penindasan iblis omnidirectional Istana Kaca. Ekspresi Suzimo gelap dan dia tetap diam. Guyuran. Garis keturunannya sudah tersalurkan hingga batasnya dan bergema dengan suara tumpul tsunami. Kepala mulai terayun-ayun di mana-mana. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya membentuk gelombang manusia dan mengelilingi Suzimo di lapisan tengah demi lapisan. Semua pembudidaya ingin secara pribadi menyaksikan momen inkarnasi monster terkuat dalam kematian sejarah. Di luar kerumunan, seorang pria kekar berambut kuning berdiri di samping dan menatap ke arah pusat kota kuno. Menatap pria berjubah hijau yang terpaku di tempat tanpa bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut dan bergumam, sayang sekali monster yang menjelma dari seluruh generasi harus mati karena penyergapan kelompok. Meskipun kamu menekanku dan memaksaku untuk menjadi tungganganmu, kita dapat membatalkan dendam di antara kita mengingat kamu tidak punya waktu lama untuk hidup. Pria kekar berambut kuning itu adalah singa emas dalam wujud manusia. Singa emas menghela nafas dan berbalik untuk pergi, bersiap untuk melarikan diri ke luar kota. Tidak jauh dari sana, seekor rubah merah berjongkok di tanah dan mengayunkan ekornya yang besar dan berbulu. Itu mencengkeram cakarnya yang kecil dengan erat dengan ekspresi gugup di wajahnya. Itu memiliki mata yang menyerupai batu permata hitam, berkedip pada pria berjubah hijau di tengah kerumunan dengan lapisan kabut di atasnya. Sesaat kemudian, rubah kecil mengangkat kepalanya dan mengendus. Menyeka air mata di matanya, ia menatap cermin pengungkap iblis yang didirikan di dinding di atasnya dan memancarkan kolom cahaya yang menakutkan. Sedikit tekad melintas di matanya. Fiuh, seberkas cahaya merah menerobos kegelapan dan rubah kecil itu menghilang. Di keramaian, Tang Xiyun sepertinya telah kehilangan jiwanya dan diperas serta didorong ke depan oleh banyak pembudidaya. Dia telah melalui terlalu banyak perubahan dalam 2 hari terakhir. Lebih dari 100 pembudidaya Sekte Duel Selatan, dia sekarang satu-satunya yang tersisa. Kultivator yang dianggap sebagai dermawan dan bahkan dia sayangi adalah iblis yang dibenci oleh semua orang. Dia menatap lurus ke depan. Pria berjubah hijau yang berjuang dengan sengit melawan puluhan ribu orang itu tampak menyedihkan dan tragis, seperti binatang buas yang terperangkap yang kehilangan taringnya. Nyatanya, Tang Xiyun ingin berteriak. Dia ingin berteriak bahwa meskipun dia adalah iblis, dia telah menyelamatkan nyawanya. Namun, apa yang akan dilakukannya? Dia tidak bisa mengubah situasi sama sekali. Pria berjubah hijau tidak akan bisa lolos dari kematian. Nyatanya, dia harus menanggung penghinaan yang tak terbayangkan sebelum kematiannya. Semua pembudidaya di sekitarnya marah dan berteriak keras. Bunuh dia, minumlah darahnya dan konsumsilah dagingnya.
Semua pembudidaya itu memiliki tatapan menakutkan di mata mereka karena mereka berharap tidak lebih dari mencabik-cabik Suzimo. Itu semua salahku. Jika aku tidak menyarankannya, dia tidak akan datang ke sini dan dia juga tidak akan bertemu dengan Glass Palace. Tang Xiyun memiliki ekspresi sedih. Secara kebetulan, tatapannya bertemu dengan Suzimo di udara. Seketika, air mata mengalir di wajah Tang Xiyun saat dia menggelengkan kepalanya dan bergumam berulang kali, maafkan aku. Namun, suaranya tidak seberapa dibandingkan dengan keributan di sekitarnya dan langsung tenggelam. Saat itu, Tang Xiyun melihat senyuman. Bahkan terlepas dari situasinya, pria berjubah hijau itu tersenyum dan sepertinya sedang menghiburnya. Dia menangis keras sambil menangis. Suzimo mengalihkan pandangannya. Tang Xiyun tidak bisa disalahkan untuk ini. Bahkan tanpa dia pasti akan datang ke sini. Itu karena dia mengatakan bahwa dia akan membuat Glass Palace membayar dengan darah. Kerumunan tidak jauh bubar dan jalan muncul saat Ye Tiancheng melangkah dengan ekspresi dingin, mencengkeram area lengan kirinya yang patah. Sesampainya 10 kaki di depan Suzimo, Ye Tiancheng berdiri kokoh. Matanya penuh dendam dengan sedikit ejekan saat dia menatap dingin sebelum mencibir sinis. Suzimo mengatupkan bibirnya. Mengingat keadaan normal, dia memiliki 100 metode untuk membunuh Ye Tiancheng di tempat dalam waktu kurang dari satu tarikan napas mengingat jarak ini. Namun, dia sekarang ditekan oleh kekuatan formasi penindasan iblis omnidirectional dan bahkan tidak bisa mengangkat lengannya. Ye Tiancheng mendorong ke udara dengan telapak tangannya. Kerumunan secara bertahap terdiam. Menatap Suzimo, dia terkekeh. Bis, inti emasmu telah dihancurkan dan inti dalammu disegel. Saat ini, kamu seperti ikan di atas balok pemotong yang menungguku untuk memotong. Karena kamu mematahkan lenganku, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Ye Tiancheng menamparkan tas penyimpanannya dan pedang muncul di telapak tangannya. Dia menyuntikkan energi roh. Pedang itu bergetar dan bersinar dengan 5 pola roh. Senjata roh yang sempurna. Menyeret pedang, Ye Tiancheng memandang Suzimo dengan santai dan tidak terburu-buru. Dia menikmati sensasi ini. Ye Tiancheng mengitari Suzimo dan menilai yang terakhir. Dia menunjuk tubuh Suzimo dan berpura-pura sedang berpikir keras. Di mana saya harus mulai? Rekan Taoisye, bagaimana kalau mengeluarkan darah terlebih dahulu untuk dibagikan kepada semua orang? Itu benar. Darah penjelmaan monster ini pasti enak. Banyak pembudidaya di kerumunan berteriak. Baiklah, ayo lakukan itu kalau begitu. Ye Tiancheng sedang dalam suasana hati yang baik. Saat itu, Suzimo menoleh dan mengamati sekelilingnya. Karena tekanan yang sangat besar padanya, suara retakan tulang bisa terdengar dari lehernya. Dengan ekspresi gelap, Suzimo menyeringai dan memperlihatkan satu set putih mutiara sebelum berkata dengan dingin, aku akan memberi kalian semua kesempatan terakhir. Ini adalah dendam antara aku dan Glass Palace. Siapapun yang tidak berhubungan harus tersesat sekarang. Sialan, setan ini mencoba menjadi sombong di ambang kematian. Lidah yang tajam, aku bilang kita harus menamparkan mulutnya sampai babak belur dulu. Banyak pembudidaya mencibir dan mengejek. Hehehe. Menundukkan kepalanya, Suzimo mengeluarkan tawa dingin saat niat membunuh di matanya meningkat, itu hampir terwujud dan bisa dimuntahkan. Bintang-bintang di langit di atas menjadi kacau, berkedip terus-menerus. Niat membunuhnya sangat deras dan telah mempengaruhi langit. Di luar kerumunan, Sealer of Glass Palace yang tersisa berdiri di udara. Merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang astrologi, dia tahu bahwa susunan bintang yang kacau adalah pertanda buruk yang melambangkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Eternal Secret King, Chapter 653. Bab 653, Raungan Naga. Bis, beraninya kamu sombong. Aku akan membuatmu berlutut dulu. Teriakan Ye Tiancheng mematahkan pikiran Sealer Glass Palace. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Tepat di tengah kerumunan, Ye Tiancheng mengayunkan pedang dan mengedarkan inti emasnya. Energi roh melonjak ke depan dan pedang bersinar dengan cahaya roh, mengiris lutut Suzimo. Tidak ada yang harus berubah. Tidak mungkin roh iblis bisa melarikan diri dari formasi penindasan iblis omnidirectional yang diciptakan dengan kematian 4 Sealer. Pikiran itu terlintas di benak Glass Palace Sealer. Segera setelah itu, ekspresinya berubah. Bagaimanapun, dia adalah jiwa yang baru lahir dan telah mengembangkan roh esensi. Meskipun dibatasi dan dia tidak bisa menyerang sesuka hati, indranya jauh lebih tajam daripada inti emas biasa dengan roh esensinya. Dia merasakan energi roh berfluktuasi di tubuh Suzimo. Selain itu menakutkan. Kuno, dragonifikasi, seni. Mata Suzimo sangat cerah saat dia menggeram kata demi kata. Energi primordial sepertinya terbangun saat aura di tubuh Suzimo naik tanpa henti. Energi roh, itulah aura inti emas. Inti emasnya belum dihancurkan. Itu tidak mungkin. Kerumunan menjadi gempar. Ada banyak pembudidaya yang menyaksikan Void Reversion menghancurkan dantian Suzimo secara pribadi dalam pertempuran Paragon di wilayah utara. Tapi sekarang, inti emas Suzimo telah muncul kembali dan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Segera setelah itu, tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, makhluk hidup yang sangat panjang muncul dari udara tipis. Itu melingkar beberapa kali di sekitar tubuhnya sebelum memanjang ke atas ke udara. Pedang Ye Tiancheng ditolak sebelum bisa mencapai lutut Suzimo dan serangkaian percikan api meledak dalam kehampaan. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa mempertahankan cengkeramannya pada pedang saat pedang itu tertiup angin. Set, apa ini? Banyak pembudidaya ternganga karena tidak percaya. Sisik hijau muncul satu demi satu di tubuh makhluk hidup itu, berkilauan dengan cahaya dingin. Tulang di punggungnya dan taring serta cakarnya yang tajam terlihat sepenuhnya dengan tanduk menancap kuat di atas kepalanya. Apa itu? Naga. Seorang kultivator bertanya dengan suara gemetar dan ekspresi ketakutan saat dia hampir berlutut di tanah. Meskipun tidak ada pembudidaya di kota kuno yang pernah melihat seperti apa naga itu adalah satu-satunya jawaban yang terlintas di benak mereka ketika mereka melihat makhluk hidup itu. Itu adalah salah satu dari 9 ras primordial, sang naga. Hanya naga sejati yang bisa melepaskan aura menakutkan seperti itu. Naga sejati itu seperti kehidupan dan sisik, tulang, dan cakarnya sepenuhnya terbentuk dengan daging dan darah. Mata naga terbuka secara bertahap. Mata itu terbuka dan tertutup bersamaan dengan mata Suzimo serempak. Tatapannya dingin, bermartabat, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Melawan tatapan mata naga, beberapa pembudidaya tidak dapat menahan tekanan dan berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk, menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam diam. Kembali ke era purba, manusia diperbudak oleh 10.000 ras dan lemah seperti semut dengan nyawa murah. Perlombaan naga purba adalah pemimpin dari 10.000 ras, menunggangi mereka semua dan mendominasi dunia.
Itu adalah penindasan garis keturunan, ketakutan yang berasal dari ingatan kuno. Meskipun Suzimo masih tidak dapat bergerak melawan kekuatan formasi penindasan iblis segala arah, auranya telah meningkat dengan naga sejati melingkar di sekelilingnya. Itu adalah teror dari True Dragon. Namun, seberapa menakutkankah pria yang bisa memerintah naga sejati? Makhluk ilahi. Ini adalah makhluk ilahi yang bisa mengendalikan dunia dan menentukan nasib semua makhluk. Bahkan Glass Palace Sealer yang berdiri di udara jauh merasa menggigil di punggungnya, apalagi Golden Core di sekitarnya. Kamu Tiancheng, cepat dan mundur. Glass Palace Sealer adalah yang pertama bereaksi dan berteriak. Ye Tiancheng bergidik dan tersentak dari pingsannya. Secara naluriah, dia ingin mundur dan menjauh dari Suzimo. Namun, semuanya sudah terlambat. Mata Suzimo seperti kilat saat dia menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya. Hampir pada saat yang sama, naga sejati yang melingkar di sekelilingnya menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya melebar beberapa kali. Menghembuskan dadanya, arus udara raksasa bergejolak dan membentuk topan di udara. Naga sejati juga membuka mulutnya yang besar pada saat yang sama, memperlihatkan taring mengancam yang meneteskan air liur. Mengaum, keduanya membuka mulut dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang bisa menghancurkan logam dan batu. Rambut hitam Suzimo menari-nari dengan liar dan urat di lehernya menyembul. Dengan tatapan tajam, dia melolong di depannya dan suara raungan naga keluar dari mulutnya. Segera, cuaca berubah saat pasir dan batu berterbangan. Itu adalah raungan naga sejati. Itu jauh lebih kuat daripada Thunder Celap Kill. Puff, puff, puff. Sebagian besar pembudidaya di lingkaran yang paling dekat dengan Suzimo tidak dapat menahan guncangan dari raungan naga dan meledak menjadi kabut darah. Beberapa pembudidaya yang sedikit lebih jauh memiliki bekas luka darah muncul di wajah mereka, meskipun tubuh mereka tidak meledak, organ mereka sudah pecah menjadi debu. Ada lebih banyak pembudidaya yang berdiri di tempat tanpa bergerak dengan mata melebar saat darah mengalir keluar dari 7 lubang mereka, semuanya mati. Setelah naga mengaum, keheningan pun terjadi. Tunggangan binatang iblis dari beberapa pembudidaya, baik itu binatang sisa purba atau binatang buas berdarah murni, semuanya menggigil ketakutan saat ini dengan kotoran dan kencing mengalir bebas. Ada banyak orang yang mati karena raungan naga. Mayat berserakan di sekitar Suzimo dan sungai darah terbentuk itu mirip dengan api penyucian. Formasi penindasan iblis omnidirectional dapat membatasi inti batinnya dan membasmi dia ke tempat tetapi tidak bisa menyegel inti emasnya. Bahkan jika aku tidak bisa bergerak, aku bisa memusnahkan kalian semua seperti anjing. Suara Suzimo terdengar dingin dan niat membunuhnya sangat kuat. Ye Tiancheng adalah satu-satunya yang bisa tetap berdiri dalam radius 30 kaki di sekitar Suzimo. Memang benar tubuhnya kuat, dia tidak mati meskipun raungan naga itu. Namun, gendang telinganya pecah dan luka di lengan kanannya juga pecah lagi. Saat ini, pikirannya kosong dan kesadarannya kabur, dia tidak bisa lagi merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Cepat dan mundur, Sealer Glass Palace berteriak. Banyak inti emas istana kaca menerobos kerumunan menuju Ye Tiancheng, berharap untuk menyelamatkannya. Perlahan-lahan, Ye Tiancheng mendapatkan kembali akal sehatnya dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia mencoba untuk mundur. Saat berikutnya, dia melihat Suzimo menyeringai dengan ejekan. Pergi, Suzimo membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata pun dengan acuh tak acuh. Swoosh, naga sejati yang melilitnya ke atas melonjak ke bawah dan langsung turun ke kepala Ye Tiancheng, melotot ke bawah dengan tatapan tetap. Ye Tiancheng ketakutan setengah mati. Menetes. Nyatanya, Ye Tiancheng bahkan tidak berani menyeka wajahnya saat air liur menetes dari sudut mulut True Dragon ke wajahnya. Puff. Saat berikutnya, naga sejati menundukkan kepalanya dan mengejar Ye Tiancheng. Darah memercik dengan sedikit kehangatan. Ye Tiancheng sudah mati, dilahap hidup-hidup oleh naga sejati yang disulap oleh Suzimo. Niat membunuh di mata Suzimo melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan seni dragonifikasi kuno setelah 20 tahun tidak aktif di dasar lembah pemakaman naga. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa naga sejati di sekitarnya menjadi lebih jasmani dan hidup, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Pada kenyataannya, ada perbedaan besar antara ini dan deskripsi seni dragonifikasi kuno. Seni dragonifikasi kuno hanya memanfaatkan tetesan darah naga dan energi roh untuk menyulap naga ilusi. Tapi naga yang dipanggil oleh Suzimo seperti hidup dan lengkap dengan daging dan darah. Lebih dari itu, hal yang memperdaya adalah dia merasa naga sejati ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, seolah-olah asal-usul garis keturunan mereka tidak dapat dipisahkan. Eternal Secret King, Chapter 654. Bab 654, munculnya kembali fenomena. Glass Palace Sealer memiliki ekspresi yang mengerikan. Ye Tiancheng adalah paragon inti emas termuda, paling berbakat, dan terkuat di istana kaca setelah Si Wuya. Dia pasti siap untuk posisi 30 teratas untuk peringkat fenomena inti emas ini. Namun, Sealer tidak menyangka bahwa Ye Tiancheng akan dibunuh oleh seni roh Suzimo bahkan tanpa kesempatan untuk melepaskan fenomena inti emasnya. Glass Palace akan kembali tanpa apapun untuk fenomenon ranking kali ini. Hancurkan Azure Dragon itu. Glass Palace Sealer sangat marah dan menunjuk ke Azure Dragon yang mengancam di udara dengan ekspresi gelap, berteriak, naga itu hanya dipadatkan melalui energi roh. Apa yang kalian takutkan? Banyak pembudidaya menjadi tenang dengan cepat dengan kata-kata seorang Sealer. Aku menolak untuk percaya bahwa penjelmaan monster ini bisa lepas kendali. Itu benar, mari bergabung. Ayo bunuh dia dan balas dendam untuk kakak senior. Kerumunan itu bekerja. Banyak pembudidaya melepaskan pedang terbang yang terbang seperti hujan panah. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti langit dan dihancurkan dengan kekuatan yang menakutkan. Membunuh. Suzimo meludah dengan dingin. Naga sejati memahami niatnya dan mengangkat kepalanya dengan jahat sebelum terbang ke udara dengan keganasan yang luar biasa. Memamerkan taring dan cakarnya, dia menerjang kerumunan. Bang, bang, bang. Banyak pedang terbang dan seni roh hancur saat bertabrakan dengan naga sejati dan hanya senjata roh sempurna yang bisa bertahan. Bahkan untuk senjata roh tingkat tertinggi, retakan akan muncul saat bersentuhan dengan naga sejati, menyebabkan lampu roh mereka redup dan senjata menjadi sama sekali tidak berguna. Meskipun seni roh di udara melonjak seperti tsunami, mereka tidak dapat menahan kekuatan naga sejati. Badai darah lainnya tercipta saat naga sejati menabrak kerumunan. Bahkan tanpa menggunakan cakar dan taringnya yang tajam, lewatnya tubuh naga sejati sudah cukup untuk menghancurkan pedang terbang tingkat tertinggi, tidak mungkin para pembudidaya bisa bertahan melawannya dengan tubuh fisik mereka. Seni dragonifikasi kuno adalah seni roh yang diciptakan oleh kaisar manusia dan bahkan bisa melawan kekuatan fenomena inti emas biasa. Selain itu, jelas bahwa seni roh telah berubah di tangan Suzimo. Itu jauh lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya.
Bahkan kekuatan gabungan dari banyak pembudidaya tidak dapat bertahan melawan kekuatan membunuh naga sejati. Akhirnya, beberapa pembudidaya terpaksa melepaskan fenomena Golden Core mereka. Fluktuasi energi yang bahkan lebih mengerikan daripada seni roh muncul. Pilar penusuk surgawi, pilar batu tebal muncul di belakang pembudidaya, menembus dunia dengan aura kuno dan agung. Itu hancur ke arah tubuh True Dragon. Bahkan tanpa melihat, True Dragon mengayunkan ekornya dengan kejam. Cambuk ekor naga sejati, ledakan, pilar penusuk surgawi dihancurkan sepenuhnya oleh ekor naga. Ekspresi kultivator berubah drastis dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Dengan mata redup, dia jatuh dari udara. Inti emas lain baru saja melepaskan fenomenanya ketika disapu oleh cakar tajam naga sejati dan tubuhnya terkoyak. Namun, jelas bahwa cahaya pada tubuh True Dragon sedikit meredup setelah menahan dampak dari dua fenomena inti emas. Rekan Taois, mari bergabung. Naga jahat ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Seseorang berteriak, banyak pembudidaya disegarkan. Bang, bang, bang. Ribuan inti emas menyerang bersamaan dengan fenomena inti emas mereka, mengirimkan ledakan apokaliptik ke arah naga sejati. Retakan, retakan, retakan. Naga sejati membeku di udara dan retakan muncul di tubuhnya yang besar, memanjang dan semakin dalam. Dari ribuan fenomena Golden Core, bahkan ada kultivator Glass Palace yang melepaskan fenomena kuno dari sekte mereka seperti Glass Divine Light. Kekuatan gabungan dari fenomena Golden Core itu seperti konvergensi aliran yang tak terhitung jumlahnya menjadi sungai besar dengan kemampuan untuk memusnahkan semua kehidupan. True Dragon langsung hancur. Hahaha. Bahkan jika itu adalah True Dragon, terus kenapa? Jadi bagaimana jika kamu adalah penjelmaan monster terkuat dalam sejarah? Kamu tidak bisa melawan kita semua pahlawan di dunia seorang diri. Bunuh dia. Banyak pembudidaya melepaskan fenomena inti emas mereka dengan bersemangat dan berteriak saat mereka menyerang Suzimo. Selama mereka bisa membunuh Suzimo secara pribadi, mereka akan terkenal di seluruh dunia. Kamu berani menyebut dirimu pahlawan. Ekspresi Suzimo menjadi semakin dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Meski dalam keadaan seperti itu, tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya. Sebaliknya, mereka menjadi lebih cerah dan lebih ganas. Jumlah kekuatan fenomena yang tak ada habisnya melonjak. Itu adalah tekanan yang menyesakkan. Melawan tekanan itu, inti emas di dantian Suzimo bergejolak dengan liar dan fenomena mengejutkan yang menakutkan muncul di belakangnya. Dengan ledakan, cakrawala hancur. Arus air melonjak dan meteor menghujani tanpa henti. Itu adalah pemandangan apokaliptik. Bang, bang, bang. Setan kuno yang sangat besar turun dengan aura yang menakutkan dan 4 kaki yang mirip dengan pilar yang menembus surga. Berdiri di tengah laut yang gelap dan dalam, ia tidak bergerak dan menekan gelombang yang mengamuk. Kilat menyambar dan cangkang iblis besar itu menahan cakrawala yang rusak, menyelimuti dunia karena melindungi semua makhluk hidup dari gelombang arus air. Fenomena ini, itu penyu ilahi, itu primordial divine turtle yang telah lama hilang. Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Penyu ilahi telah tiba dan mengangkat kepalanya, mengaum ke langit. Seketika, itu dipenuhi dengan kemarahan yang sangat deras. Ukuran Divine Turtle lebih besar dari kota kuno. Melindungi Suzimo di bawahnya, semua fenomena inti emas yang masuk diblokir. Ledakan, 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 ledakan. Primordial Divine Turtle berdiri tegar melawan dampak dari ribuan fenomena Golden Core. Banyak pembudidaya terkejut. Pertahanan Primordial Divine Turtle tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan gabungan dari ribuan fenomena. Penyu primordial benar-benar sesuai dengan reputasinya. Glass Palace Sealer bergumam pelan. Legenda mengatakan bahwa Primordial Divine Turtle dapat menempati peringkat 10 besar di Phenomenon Ranking ketika kekuatan aslinya dilepaskan. Itu adalah makhluk ilahi yang menyelamatkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di era purba. Tiba-tiba, seolah-olah dia memanggil sesuatu, ekspresi Sealer Glass Palace berubah. Ini buruk. Dikatakan bahwa pemuda ini telah mengolah fenomena lain selain dari Primordial Divine Turtle. Glass Palace Sealer melolong, hati-hati. Bang, ledakan, ledakan. Suaranya tenggelam oleh ledakan sebelum bisa melintas. Fenomena lain muncul di belakang Suzimo. Apa ini? Ini adalah fenomena ganda. Tanah ambruk terus-menerus, membuka jurang maut satu demi satu. Aura mengerikan muncul. Gunung-gunung berjatuhan dan tanah hancur. Lava menyembur tanpa henti dengan panas yang membakar, mengalir deras di tanah yang luas dan membakar semua yang terlihat. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Di udara, fenomena inti emas dari beberapa pembudidaya yang tidak tahan menghilang. Tanpa perlindungan dari fenomena Golden Core mereka, para pembudidaya itu terkena gelombang deras dan langsung dilahap, menghilang tanpa jejak. Beberapa pembudidaya yang terciprat oleh lava merah terbakar saat mereka melolong dalam kesengsaraan. Meskipun sebagian besar pembudidaya masih menyalurkan inti emas mereka dengan marah untuk mengumpulkan fenomena mereka, kekacauan di dalam kerumunan ternyata meningkat. Namun, itu hanyalah awal dari serangan balik Suzimo. Makhluk hidup raksasa dengan aura menakutkan merangkak keluar dari celah di tanah. Itu memiliki kepala ular, tubuh anakonda dan dilapisi dengan sisik merah-merah yang ditumpuk satu sama lain seperti lempengan besi yang menyala. Kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, sayap phoenix, tidak ada tanduk di kepalanya dan tidak ada kaki di bawah perutnya. Itu adalah Primordial Soaring Serpent. Makhluk ilahi telah turun dengan kebangkitan fenomena. Eternal Secret King, Chapter 655. Bab 655, Harimau Mengaum. Ular primordial melonjak melebarkan sayapnya dan gelombang panas melonjak ke 9 langit saat mengamati sekeliling dengan mata merah. Kekuatan luar biasa dari fenomena ini menyebar. Retakan, retakan, retakan. Beberapa pedang terbang dan senjata roh di udara tidak dapat menahan tekanan dan retak. Lampu mereka meredup saat mereka berubah menjadi pecahan, berhamburan ke tanah. Sekilas pandang dari Primordial Soaring Serpent menyebabkan beberapa pembudidaya meledak menjadi api yang menelan mereka dengan cepat, membakar mereka menjadi abu. Kekuatan makhluk ilahi tak terbendung. Meneguk, meneguk. Ular primordial melonjak melahap lava dalam suap besar dan auranya berubah semakin menakutkan. Sisik pada ular menjadi lebih terang dan bersinar dengan warna merah menyilaukan yang menyerupai plat logam yang dipanaskan menjadi merah. Menatap ribuan fenomena Golden Core dan manusia kecil, Primordial Soaring Serpent mengangkat kepalanya dan mendesis di antara nafasnya. Set, set. Ular primordial melonjak mengipasi api dengan sayapnya dan matanya memuntahkan api. Membuka mulutnya yang berwarna merah darah, ia memuntahkan aliran lahar yang menghanguskan. Seketika, kehampaan berubah menjadi lautan api. Gabungan fenomena inti emas dari banyak kultivator hanya bisa bertahan untuk mempertahankan Primordial Divine Turtle. Namun, keturunan dari Primordial Soaring Serpent memecahkan kebuntuan itu.
Retakan, retakan, retakan. Disertai dengan suara keras, fenomena inti emas yang tak terhitung jumlahnya hancur dan banyak inti emas dilahap langsung oleh lava yang mengepul, berubah menjadi abu tanpa mayat. Serangkaian ratapan yang tragis dan bergetar terdengar. Meskipun ada ribuan fenomena inti emas, tidak satu pun dari mereka yang dapat menahan ledakan dari dua makhluk ilahi, penyu ilahi dan ular melonjak. Bahkan gelas Divine Light tidak bisa melakukannya. Penyu ilahi meraung dengan amarah dan arus melonjak, meningkatkan gelombang pasang yang melanda semua makhluk hidup. Ular melonjak mendesis dan lahar menyembur, menyulut lautan api yang membentang ratusan kilometer dan membakar semua makhluk hidup. Bahkan tubuh para pembudidaya Glass Palace tidak dapat menahan jatuhnya air pasang dan panasnya lahar. 20 tahun kemudian, Su Zimo tidak hanya memulihkan inti emasnya, dua fenomena inti emas yang pernah dia kembangkan juga muncul kembali di dunia. Semua pembudidaya merasa ngeri dan bergegas untuk hidup mereka. Tidak ada yang memperhatikan bahwa meskipun dua fenomena di belakang Su Zimo adalah 20 tahun yang sama, ada beberapa perubahan pada fenomena itu sendiri. 20 tahun yang lalu, fenomena Divine Turtle dan Soaring Serpent tidak dapat didamaikan, api dan air, abadi dan iblis. Kedua fenomena itu sangat berbeda. Tapi sekarang, tidak ada lagi konflik api dan air juga tidak ada pertikaian antara abadi dan iblis antara dua fenomena, batas mereka kabur dan api dan air terjalin. Langit hancur dan arus kosong mengalir kemana-mana saat meteor jatuh. Seekor penyu ilahi berdiri di antara dunia dan menstabilkan arus hampa dengan anggota tubuhnya sambil mengangkat langit dengan punggungnya saat ia meraung ke langit. Tanah runtuh dan gunung berapi meledak dengan memuntahkan lahar. Ular primordial melonjak merobek tanah dan melahap lahar saat turun ke dunia. Langit runtuh dan kilat menyambar. Dua makhluk ilahi, penyu ilahi dan ular melonjak, sepertinya mereka bisa menyatu kapan saja. Setelah 20 tahun tidak aktif di dasar lembah pemakaman naga, transformasi lengkap telah terjadi baik di dalam maupun di luar Su Zimo dan itu tidak hanya dalam hal inti dan tubuhnya. Itu untuk fenomena inti emasnya juga. Tepatnya, selain Su Zimo, tidak ada yang tahu fenomena Golden Core seperti apa yang dia kembangkan dan tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Semuanya, jangan panik. Glass Palace Sealer berdiri di udara dan berkata dengan keras, meskipun baca asteris dengan kecil ini dapat mengedarkan energi roh, dia terjepit ke tanah oleh formasi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Beberapa pembudidaya yang melarikan diri memperhatikan itu juga dan mengeluarkan ekspresi yang menipu. Dia iblis jadi tidak mungkin dia bisa membebaskan diri dari pengekangan formasi penindasan iblis segala arah. Semuanya, hindari serangannya dan jangan melawannya secara langsung. Setelah fenomena inti emasnya hilang dan energi rohnya dikeluarkan, dia akan menjadi domba yang menunggu untuk dimusnahkan. Kata-kata dari Glass Palace Sealer menyebabkan mata para pembudidaya yang masih hidup berbinar. Meskipun Su Zimo dapat melepaskan seni roh dan raungan naga, dia tidak meninggalkan posisi aslinya sejak awal. Semua orang melarikan diri dari medan perang untuk mencoba menjauh dari dua dewa di sekitar Su Zimo. Meskipun fenomena Golden Core kuat, mereka tidak bisa pergi terlalu jauh dari para pembudidaya. Kilatan dingin melintas di mata Su Zimo saat dia mengutuk secara internal. Meskipun Sealer berada di akhir masa hidupnya, bagaimanapun juga dia adalah Nascent Soul dan dia benar-benar tajam setelah hidup selama hampir 1000 tahun. Dia berhasil mengidentifikasi kelemahan Su Zimo meskipun pertempuran kacau. Formasi yang menyelimuti Su Zimo diciptakan dengan 4 Sealer mengorbankan hidup mereka untuk mengaktifkan 4 Demon Revealing Mirrors. Itu diatur untuk menargetkannya secara khusus. Selama dia memiliki Inner Core, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan formasi penindasan iblis omnidirectional dan dia juga tidak bisa bergerak sama sekali. Tekanan hadir sepanjang waktu. Itu juga alasan mengapa Su Zimo melakukan serangan balik tanpa bergerak dari titik itu sepanjang waktu. Itu bukan karena dia tidak mau, itu karena dia tidak bisa. Sebenarnya mudah untuk menghilangkan formasi penindasan iblis omnidirectional. Yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkan mata formasi. Untuk formasi ini, mata formasi tidak lain adalah 4 cermin pengungkap iblis di atas 4 dinding. Dia tidak mengharuskan keempat cermin pengungkap setan dihancurkan, selama 3 di antaranya digeser, Su Zimo dapat membebaskan diri dengan menggunakan kekuatan Dharma dari tasbih Mingwang. Namun, terlepas dari kesederhanaannya, hal itu sangat sulit bagi Su Zimo. Itu karena dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa melakukan tindakan sederhana seperti menggerakkan tangannya ke arah tas penyimpanannya, apalagi bergerak menuju Demon Revealing Mirrors di atas dinding. Ini adalah situasi yang hancur. Tidak peduli seberapa besar penjelmaan monster Su Zimo, ada juga waktu di mana kekuatannya terbatas. Para pembudidaya di kota kuno tidak perlu menyerangnya sama sekali, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu dan mereka bisa membuatnya kelelahan sampai mati. Itu adalah poin utama yang diperhatikan oleh Glass Palace Sealer juga. Fufufufu, kilatan kejam melewati mata Glass Palace Sealer saat dia berkata dengan sinis, jingan kecil, aku akan menunggu di sini dan melihatmu mati karena penindasan. Su Zimo terkekeh dan menjawab dengan dingin dengan tatapan tajam, anjing tua, aku akan memastikan aku mengambil nyawamu sebelum aku mati. Tentu, mari kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Sealer Glass Palace mengangguk dan mencibir, mengaum. Tiba-tiba, raungan naga yang menggetarkan bumi terdengar dari luar kota kuno dengan hantaman yang menggetarkan. Seketika, angin kencang bertiup dan pasir beterbangan menjadi badai. Ketika dia mendengar raungan itu, jantung Su Zimo berdetak kencang saat matanya membelalak tak percaya. Roh harimau, tidak ada yang istimewa dari auman harimau di telinga para pembudidaya biasa. Namun, Su Zimo melakukan kultivasi setan dan telah menghabiskan banyak waktu dengan roh harimau sebelumnya, tentu saja, dia bisa membedakannya. Dia pernah memberikan manual Guntur Void ke harimau roh. Itulah alasan mengapa ada elemen listrik yang kuat pada raungan harimau dan itu terang dan bergema. Tentu saja, bagian yang paling jelas adalah akhir dari raungan yang memiliki nada genit, Su Zimo tidak tahu kapan ia terbiasa melakukan itu. Kembali ke puncak etiril, setiap kali Su Zimo mendengar harimau roh mengeluarkan suara kotor itu, dia ingin mengirim yang terakhir terbang dengan tendangan. Penatuasiu, penyerbuan binatang menyerang kita. Teriak seorang kultivator Glass Palace. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tanah bergetar hebat. Meski berada di dalam kota kuno, Su Zimo bisa merasakan semuanya dengan jelas. Membesarkan kepalanya, dia hanya bisa melolong ke udara secara emosional. Eternal Secret King, Chapter 656. Bab 656, Serang Kota. Raungan Su Zimo bergema di seluruh dunia dan menembus logam dan batu. Mengaum, raungan harimau terdengar sekali lagi dengan sedikit kegembiraan bercampur. Kedua raungan itu selaras satu sama lain di udara.
Gaga-gaga, tawa liar bergema dari luar kota kuno dan menusuk seperti benturan logam. Ketika dia mendengar tawa itu, sesosok tubuh tinggi dengan kaki panjang tertutup kotorannya sendiri muncul di benak Susimo dan dia hanya bisa menahan tawa. Monyet, harimau semangat, mereka berdua masih hidup. Keduanya ada di sini. Susimo sangat gembira. Sejak apa yang terjadi di lembah Dongling dan Susimo diburu oleh Blood Crow Palace, dia harus menggunakan Blood Escape untuk melarikan diri ribuan kilometer jauhnya. Dengan statusnya yang tidak diketahui, monyet dan harimau roh meninggalkan puncak ethereal. Sejak saat itu, dia tidak mendengar apapun dari mereka. Pikiran untuk mencari mereka juga muncul di benak Susimo. Namun, tanpa petunjuk apapun, mencoba menemukan dua binatang iblis di dunia yang luas ini lebih sulit daripada mencari peniti di tumpukan jerami. Untuk berpikir bahwa mereka bertiga akan bersatu kembali di medan perang kuno perantara ini. Timur, debu mengepul. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan deru yang menggelegar, tanah berguncang dengan liar karena kekuatan mereka yang menakutkan. Sebagian besar binatang iblis berlari di tanah dengan debu berterbangan di sekitar mereka. Dengan kaki mereka di tanah, mereka bisa menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menghindar. Beberapa burung ganas merobek langit dengan pekikan tajam. Pertahankan kota dengan sekuat tenaga. Kita bisa mengabaikan Susimo dulu, tidak mungkin dia bisa kabur. The Glass Palace Sealer, Elder Siu, memiliki ekspresi tenang saat dia menyampaikan perintah dengan cepat. Dengan para pembudidaya Glass Palace memimpin, banyak pembudidaya di kota kuno bergegas menuju tembok timur. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mundur dan juga tidak berani. Saat itu malam dan jika pertahanan kota kuno dilanggar oleh penyerbuan binatang buas, semua orang akan mati. Cahaya roh memenuhi langit, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah tembok kota. Seni roh turun dengan kekuatan yang menyelimuti. Meskipun Susimo berada di pusat kota kuno dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, situasi di luar berdarah dan lebih dari separuh langit sudah diwarnai merah darah. Itu adalah bukti nyata betapa tragisnya pertempuran itu. Tangisan dan raungan binatang iblis terdengar berulang kali. Tembok kota itu penuh sesak dengan para pembudidaya. Bagi para pembudidaya di kota kuno, yang harus mereka lakukan hanyalah mengandalkan keunggulan medan mereka dan pertahanan kota kuno yang pantang menyerah. Dengan melepaskan pedang terbang, senjata roh, dan seni mereka dengan faktor-faktor itu, mereka dapat memberikan kerusakan paling besar pada penyerbuan binatang buas. Di tanah, binatang iblis manapun yang terluka parah akan tenggelam dalam penyerbuan binatang buas. Semakin banyak binatang iblis jatuh. Namun, penyerbuan binatang itu tidak berniat mundur. Itu karena di depan penyerbuan binatang buas, ada dua binatang iblis dengan aura menakutkan memimpin jalan, menyerbu ke arah kota kuno dengan niat membunuh. 20 tahun telah berlalu. Harimau roh telah menjadi lebih kuat dan auranya jahat. Setiap sapuan cakarnya menghasilkan kilatan petir dan itu sangat menggigil. Seni roh dan pedang terbang turun tetapi kebanyakan dari mereka ditampar oleh harimau roh dengan kekuatan kasar. Setelah mengolah manual Void Thunder, itu juga mengalami transformasi lengkap. Ketajaman taring dan cakarnya bahkan bisa mengusir senjata roh yang sempurna. Namun, ada terlalu banyak seni roh dan pedang terbang di udara yang menghujani, bahkan harimau roh tidak dapat menghindari luka di tubuhnya sepenuhnya. Untungnya, tidak ada dari luka-luka itu yang mematikan. Sebaliknya, luka-luka itu membuat harimau roh semakin marah saat ia melolong dengan marah dan menambah kecepatan. Di sisi lain, monyet menggebrak dari jari kakinya dan mengandalkan teknik gerakan gesitnya untuk menghindar dengan cepat di tengah hujan pedang dan seni roh. Meski sunyi, kilatan merah di mata monyet semakin kuat. Fakta bahwa roh macan dan monyet menyerang di depan dan membuka jalur darah adalah alasan mengapa penyerbuan binatang buas di belakang tidak bubar dan menyerang kota kuno dengan cepat. Itu adalah jalur darah yang terdiri dari mayat dan tulang. Penatua Siu berdiri di udara dan menatap binatang buas yang menyerbu dengan ekspresi dingin. Sekelompok binatang buas yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Membunuh mereka semua. Glass Palace telah mengirim lebih dari 2000 Golden Core kali ini. Meskipun ratusan dari mereka tewas dalam pertempuran sebelumnya, masih ada lebih dari 1000 pembudidaya istana kaca. Ditambah dengan pembudidaya lain di kota, ada hampir 10.000 orang. Di samping keunggulan medan, tidak mungkin penyerbuan binatang itu bisa menembus pertahanan kota kuno. Penyerbuan binatang buas pasti akan mundur karena keadaan yang tidak menguntungkan. Seiring berjalannya waktu, bukannya berkurang, raungan di luar kota kuno terdengar semakin dekat. Nyatanya, itu sudah mendekati kota kuno. Ekspresi Penatua Siu sedikit berubah saat dia menatap medan perang di timur. Di bawah kota kuno, mayat berserakan dan ada aliran darah. Meskipun penyerbuan binatang itu berhasil mendorong jalan menuju kota kuno, jarak pendek beberapa ribu kaki itu dipenuhi dengan bangkai dan daging binatang iblis. Itu mengerikan dan bergetar dengan bau darah yang menyerupai api penyucian. Penyerbuan binatang buas telah kehilangan lebih dari setengah jumlahnya. Ada yang tidak beres. Penatua Siu mengerutkan kening dan bergumam, apakah Raja Iblis yang memimpin mereka sudah gila? Bersikeras menyerang kota meski mengalami kerugian besar. Biasanya, sebelum setengah dari penyerbuan binatang terbunuh, Raja Iblis akan dapat melihat situasi dan memerintahkan untuk mundur sehingga mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka untuk menunggu kesempatan yang lebih baik. Tapi sekarang, dua Raja Iblis yang memimpin penyerangan tampaknya telah kehilangan akal ketika mereka memerintahkan penyerbuan binatang buas yang tersisa untuk menyerang kota kuno tanpa henti. Di bawah kota kuno, sudah ada tumpukan mayat. Baik itu di sisi pembudidaya atau binatang iblis yang tersisa, kedua belah pihak tenggelam dalam pembunuhan. Binatang iblis menginjak-injak bangkai rekan mereka dan menyerang tembok kota dengan sekuat tenaga. Para pembudidaya di tembok kota bertahan dengan kekuatan penuh mereka juga. Jika binatang iblis berhasil mengisi tembok, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Itu karena selain dari kultivator istana kaca, tidak banyak orang yang bisa melawan binatang iblis dalam pertempuran jarak dekat. Kedua Raja Iblis dipenuhi dengan luka tetapi mereka terus mengisi tembok dengan mata merah, berniat untuk menskalakannya. Setiap kali mereka didorong ke bawah, mereka menagih kembali. Bahkan Penatua Siu merasakan gentar saat melihat tekad yang menakutkan itu, apalagi para pembudidaya di dinding. Apa yang mendorong binatang iblis itu? Penatua Siu tidak dapat mengetahuinya, seolah-olah ada harta karun di kota kuno yang ingin diambil oleh binatang iblis. Tunggu, percikan melintas di benak Tetua Siu. Dia berputar dengan marah dan memelototi pembudidaya berjubah hijau di tengah kota. Pada saat itu, ekspresi kultivator berjubah hijau begitu gelap hingga menakutkan. Wajahnya mengancam dan pembuluh darah muncul dari lehernya. Niat membunuh di matanya hampir berwujud dan bisa dimuntahkan. Itu dia, binatang iblis itu ada di sini untuk menyelamatkannya.
Penatua Siu tercerahkan. Pada saat yang sama, dia merasakan niat dingin merayapi punggungnya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak dan kulit kepalanya menusuk. Awalnya, tidak mungkin Su Zimo bisa membebaskan diri dari formasi penindasan iblis omnidirectional. Ini adalah situasi yang hancur. Tapi sekarang, sebuah variabel telah muncul dalam situasi tersebut. Akhirnya, sedikit kepanikan melintas di mata Penatua Siu. Tidak ada yang harus terjadi pada formasi penindasan iblis omnidirectional. Jika formasinya hancur, siapa yang bisa menghentikan Su Zimo saat dia membebaskan diri? Pada saat itu, ketika binatang buas menyerbu kota, semua orang di dalamnya akan. Eternal Secret King, Chapter 657. Bab 657, mengamuk. Reaksi Penatua Siu cepat saat dia berputar dan berteriak kepada para pembudidaya di dinding, pertahankan cermin pengungkap iblis dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan binatang buas mengambilnya. Penggarap Glass Palace mematuhi perintahnya dan berlari menuju Demon Revealing Mirrors. Pergeseran tiba-tiba itu menyebabkan kekacauan keluar dari grup. Tak pelak, celah terungkap di pertahanan di dinding. Ledakan, lengan raksasa dan tebal berisi bulu hitam terangkat dari bawah dan menamparkan dinding dengan keras. Aura bergemuruh. Setidaknya ada 4 pembudidaya yang tidak berhasil mengelak dan dihancurkan menjadi lumpur oleh telapak tangan raksasa, menyebabkan darah berhamburan ke seluruh dinding. Seketika, sosok hitam pekat ditarik dari telapak tangan raksasa dan tiba di atas tembok. Itu adalah monyet yang dipenuhi bulu panjang. Itu memamerkan taringnya pada para pembudidaya dengan mata merah, memukul-mukul lengannya dengan marah ke dadanya. Seolah-olah makhluk ilahi sedang menabuh genderang surgawi dengan aura yang mengejutkan. Ketika mereka mendengar itu, binatang iblis di bawah tembok kota menjadi lebih bersemangat dan menyerang terus ke atas tembok kota dengan monyet. Mengaum, terdengar raungan harimau yang memekakkan telinga. Setelah monyet menembus pertahanan tembok, tekanan pada roh harimau berkurang secara signifikan dan itu juga mengisi dinding. Menyelam langsung ke kerumunan, dia mengayunkan cakarnya yang tajam dan memamerkan taringnya yang mengancam. Kerumunan berada dalam kekacauan. Penggarap yang bisa memasuki medan perang kuno sebagian besar adalah elit yang mampu dari sekte dan faksi mereka. Namun, itu juga sama untuk binatang iblis. Dalam jarak itu, sebagian besar pembudidaya bukanlah tandingan binatang iblis. Monyet menyerbu ke kerumunan dan meskipun dengan tangan kosong, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, semua orang yang menghalangi jalannya kewalahan. Baik monyet maupun harimau roh penuh dengan luka. Namun, mereka terus menyerang ke depan dengan sungguh-sungguh, seolah-olah mereka tidak merasakan sakit apapun. Su Zimo menyaksikan dari pusat kota kuno dalam diam dengan tatapan gelap. Namun, sedikit gemetar tubuhnya adalah tanda yang jelas dari emosi batinnya. Di sana, aku melihatnya. Harimau roh mengukir jalan berlumuran darah dan melihat Su Zimo yang berada di pusat kota. Mengangkat kepala dan ekornya, roh macan itu ingin menyerang dan menyelamatkan Su Zimo segera. Bibir Penatua Siu melengkung. Dia tidak khawatir dengan binatang iblis yang menyerbu. Setiap binatang iblis yang memasuki formasi penindasan iblis segala arah akan dibunuh, tidak peduli berapa banyak dari mereka. Jangan pergi. Monyet menggeram dalam-dalam. Harimau roh menghentikan langkahnya dengan ekspresi bingung. Berbalik, monyet memelototi Demon Revealing Mirror yang dilindungi oleh kerumunan padat dengan tatapan berkilauan. Sebelum ini, dia telah mendengar seseorang di kota berteriak agar Demon Revealing Mirror dilindungi. Selain itu, monyet dapat dengan jelas mengetahui bahwa tiang cahaya yang memancar dari Demon Revealing Mirrors di 4 dinding adalah alasan mengapa Su Zimo dibuat tidak bergerak di pusat kota. Keempat cermin pengungkap setan itu adalah kuncinya. Bos, ini terlalu sulit. Harimau roh juga bisa mengetahui apa yang ingin dilakukan monyet dan melengkungkan bibirnya, bergumam. Lebih dari 1000 pembudidaya dari Glass Palace telah meninggalkan pertahanan tembok kota sepenuhnya dan malah berkumpul di sekitar Demon Revealing Mirror. Jika mereka ingin mendapatkan Demon Revealing Mirror, mereka harus melewati pertahanan para pembudidaya Glass Palace terlebih dahulu. Setiap pembudidaya Glass Palace kuat secara fisik dengan kekuatan luar biasa yang bisa menandingi binatang iblis dengan tangan kosong. Karena tembok kota lebih panjang, kekuatan mereka harus dibagi dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada titik lemah dalam pertahanan. Namun, itu jauh lebih sederhana mempertahankan satu Demon Revealing Mirror. Mustahil untuk melewati semua pembudidaya istana kaca. Membunuh, menunjuk ke depan, monyet meraung dan ki darah di tubuhnya melonjak. Tanpa ragu, dia berlari menuju Demon Revealing Mirror dengan langkah besar. Bahkan jika seluruh Glass Palace ada di depannya, monyet akan menabrak mereka. Membunuh, membunuh, membunuh. Banyak pembudidaya istana kaca berteriak dan menyerang pada saat bersamaan. Pedang terbang merobek udara, mengabaikan mereka. Kecepatan monyet tidak turun sama sekali saat ia membelok untuk menghindari kerusakan mematikan sambil mengulurkan telapak tangannya yang besar untuk mengeluarkan tamparan ganas. Puff, puff, puff. Seketika, beberapa luka lagi muncul di tubuh monyet. Salah satu lukanya sangat dalam hingga tulang putihnya terlihat. Namun, monyet hanya mengerutkan kening dan keganasan di matanya semakin kuat. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, itu mengiring beberapa pembudidaya istana kaca terbang. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak terdengar saat para pembudidaya Glass Palace berada di udara. Serangan monyet berkekuatan penuh adalah sesuatu yang bahkan para pembudidaya istana kaca tidak dapat menahannya dengan tubuh mereka. Itu terlalu ganas. Menyerang sepanjang jalan, monyet sama sekali tidak peduli dengan dirinya sendiri dan berjuang dengan nyawanya. Bahkan jika terluka, ia bertekad untuk melawan para pembudidaya istana kaca sampai akhir. Meskipun para pembudidaya Glass Palace adalah elit dari sekte mereka yang telah melalui pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tidak satupun dari mereka telah menyaksikan metode yang begitu kejam dan haus darah. Mata monyet sudah berlumuran darah. Di bawah langit malam, dia memiliki sepasang mata berdarah. Itu bahkan lebih terang dari bintang-bintang di langit. Tidak ada yang berani menatap matanya. Tatapan berdarah lahir. Sebuah kekuatan jauh di dalam garis keturunan monyet secara diam-diam terbangun. Mengamuk, itu adalah kekuatan yang unik untuk ras sanguin ape. Mengaum, monyet mengangkat kepalanya dan melolong ke langit, benar-benar terbenam dalam keadaan mengamuk. Itu tidak lagi memiliki logika atau alasan. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah memikirkan, membunuh. Teror sebenarnya dari keadaan mengamuk adalah bahwa kekuatan dan kecepatan monyet akan meningkat dan tidak akan merasakan sakit sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa menghentikannya dari pembunuhan besar-besaran adalah cedera yang sangat parah. Nyatanya, ia bahkan tidak bisa mengingat semangat macan. Apapun yang menghalangi jalannya dibunuh, dibunuh dan dibunuh. Monyet mengayunkan lengannya yang kekar dan menyapu kerumunan seperti pilar yang menembus surga. Semua pembudidaya di depannya terbanting dengan tulang dan tendon patah.
Tinju besarnya menyerupai segel hitam pekat. Dengan setiap pukulan, tembok kota akan bergetar sekali. Harimau roh mengikuti dari belakang, membunuh dengan kekuatan penuh juga. Petir di cakarnya telah memudar dan berangsur-angsur menjadi lebih lemah. Faktanya, ada luka yang tak terhitung jumlahnya di cakarnya yang disebabkan oleh senjata roh dan bisa patah kapan saja, tidak lagi setajam sebelumnya. Namun, itu masih mencoba yang terbaik untuk membunuh. Bahkan tanpa cakarnya, ia akan menggunakan taringnya untuk mengunyah. Bahkan jika taringnya hancur, dia akan menggunakan kepala dan tubuhnya untuk maju. Gila, kedua binatang ini sudah gila. Para pembudidaya menggigil ketakutan. Sebagian besar pembudidaya di kota kuno telah berperang melawan binatang iblis di masa lalu dengan satu atau lain cara. Namun, tidak satu pun dari mereka, termasuk Penatua Siu yang berusia hampir 1000 tahun, pernah melihat binatang iblis bertarung sampai mereka tidak lagi peduli tentang hidup dan mati mereka sendiri. Di tembok selatan kota kuno, seorang pria kekar berambut kuning awalnya berpikir untuk melarikan diri dari kota. Namun, ketika dia melihat apa yang terjadi, dia merasakan kejutan yang bergema jauh di dalam hatinya dan tanpa sadar mencengkeram tinjunya. Itu adalah perasaan darah mendidih. Nyatanya, dia ingin bergegas maju dan membantu monyet dan harimau roh. Namun, dia tenang dengan cepat dan harus mengingatkan dirinya terus-menerus. Jangan gegabah, jangan gegabah. Di sisi lain, seekor rubah merah menyala yang bersembunyi di sudut menyaksikan semuanya dengan ekspresi gugup. Dari waktu ke waktu, pandangannya akan beralih ke Demon Revealing Mirror yang dijaga oleh puluhan pembudidaya Glass Palace. Rubah kecil sedang menunggu waktunya untuk sebuah kesempatan. Sasarannya adalah Demon Revealing Mirror di dinding selatan. Meskipun hanya ada puluhan pembudidaya istana kaca yang menjaga, itu lebih sulit daripada naik ke surga bagi rubah kecil untuk menerobos pertahanan mereka dan mendapatkan cermin pengungkap iblis. Dia belum pernah bertukar pukulan dengan manusia sebelumnya. Pada saat itu, hatinya dipenuhi rasa takut. Namun, dia tahu bahwa dia harus berdiri tegak. Eternal Secret King, Chapter 658. Bab 658, Memecah Cermin Pengungkap Setan. Pembunuhan di tembok timur masih berlangsung. Mata merah monyet melebar, menyerupai dua lentera merah yang menyeramkan di malam yang gelap. Dimanapun lentera lewat, badai darah akan muncul. Patah, suara tulang retak bisa terdengar. Glass Palace Golden Core memanfaatkan kekacauan untuk mendekat, melambaikan tinjunya untuk memukul tempurung lutut monyet dengan keras. Tempurung lutut berubah menjadi daging dan darah yang berlumuran darah dan tulang-tulangnya hancur di tempat. Meskipun monyet dalam keadaan mengamuk dan tidak bisa merasakan sakit, luka parah di tempurung lutut kirinya membuatnya hampir jatuh karena kurang keseimbangan. Penundaan singkat dalam teknik gerakannya menyebabkan beberapa pedang terbang yang masuk dari udara menembak tepat ke sosok monyet yang tinggi. Puff, puff, puff. Panah darah berceceran. Seketika, beberapa lubang berlumuran darah muncul di tubuh monyet. Salah satunya menembus dadanya dan berada tepat di samping jantungnya. Sedikit perbedaan akan mengakhiri hidupnya di sana dan kemudian dipenuhi dengan luka di sekujur tubuh, tubuh monyet berlumuran darah saat terengah-engah. Setiap celana akan menyebabkan darah menyembur keluar dari hidung dan mulutnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Lambat laun, langkah kaki monyet terhenti. Itu benar-benar lelah. Jika bukan karena kekuatan mengamuk yang dipicu dari kedalaman garis keturunannya, itu pasti sudah lama runtuh. Kilatan darah di mata monyet memudar secara bertahap. Kekuatan mengamuk menghilang dari tubuhnya. Apa yang menggantikannya adalah rasa sakit yang berdenyut dari setiap bagian tubuhnya yang semakin intensif saat ini. Selain kelemahan fisik, banyaknya darah yang hilang juga menyebabkan monyet mengalami pusing dan kesadaran kabur, bahkan penglihatannya berkibar. Monyet mengangkat kepalanya. Darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Demon Revealing Mirror tidak jauh di depan. Hanya ada dua baris pembudidaya istana kaca di hadapannya. Saat ini, monyet benar-benar kelelahan. Namun, itu marah. Meskipun cahaya darah di mata monyet redup, keganasan mereka tidak berkurang karena melotot marah dengan gigi terkatup di Demon Revealing Mirror yang tidak jauh di depan. Para pembudidaya di ujung yang berlawanan tidak berani maju sembarangan setelah bertemu dengan tatapan monyet. Dua pembudidaya istana kaca menonjol dan menenangkan diri. Dengan teriakan, mereka memanggil pedang terbang mereka sekali lagi dan menikam ke arah kepala monyet. Kedua pedang terbang itu bersinar dengan 5 lampu roh. Dua senjata roh yang sempurna. Semua pembudidaya yang berhasil bertahan hingga saat ini adalah elit terkuat dari sekte dan faksi masing-masing. Dengan demikian, wajar jika senjata mereka spesial. Monyet ingin menghindar ketika melihat dua pedang terbang yang masuk, namun, tubuhnya terasa sangat lamban dan tidak mau menuruti pikirannya. Jika terkena dua pedang terbang, monyet pasti akan mati meski memiliki 10 nyawa. Tiba-tiba, bayangan gelap melesat dari samping dan menerbangkan salah satu pedang. Pedang terbang lainnya menusuk ke dalam bayangan. Bayangan hitam itu jatuh ke tanah dengan lemah dengan lubang mengerikan yang memuntahkan darah di perutnya. Itu adalah harimau roh. Di saat-saat terakhir, roh harimau bergegas menyelamatkan monyet. Pertama-tama, harimau roh sudah kelelahan. Sekarang perutnya ditusuk oleh pedang terbang, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangun dan hanya bisa berbaring di tanah dan merintih dengan mata redup. Tatapan Suzimo terasa dingin saat dia mencengkeram tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tanpa sadar, kuku tajam telah menonjol dan menusuk ke dalam dagingnya tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Mengaum. Ketika monyet melihat itu, ia pertama kali tertegun. Segera setelah itu, tubuh besarnya mengejang dengan cara yang tampaknya kejang saat ia meraung ke depan. Menyeret tubuhnya yang babak belur, monyet menggunakan kekuatan terakhirnya dan mengambil 3 langkah berturut-turut menuju 2 baris pembudidaya istana kaca di depan. Cahaya ilahi kaca. Salah satu inti emas istana kaca mendengus dan melepaskan fenomena warisan istana kaca terhadap monyet. Guyuran. Kekuatan fenomena melonjak dan Glass Divine Light bersinar terang. Garis-garis cahaya pelangi bersinar di belakang pembudidaya Glass Palace satu demi satu. Beberapa binatang iblis di dekatnya diselimuti oleh lampu pelangi dan daging mereka segera mengkristal, sedingin es tanpa kehidupan di dalamnya. Satu sentuhan akan mengubahnya menjadi balok es untuk dihancurkan ke tanah. Monyet memiliki ekspresi mengancam dan menyerbu ke arah Glass Divine Light tanpa niat untuk berhenti. Itu menjangkau pembudidaya istana kaca dengan telapak tangannya yang besar. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Orang itu mencibir dan menggeram. Mengingat kekuatan Glass Divine Light, tidak mungkin lengan monyet bisa bersentuhan dengannya, bahkan garis keturunan binatang buas berdarah murni akan diubah menjadi bubuk oleh Glass Divine Light. Retakan. Cukup benar. Lengan monyet langsung ditutupi oleh lapisan kristal pelangi saat mencapai Glass Divine Light. Bulunya rontok dan dagingnya terungkap.
Dalam sekejap mata, bahkan daging di lengannya ditutupi oleh lapisan kristal pelangi. Begitu kekuatan fenomena meresap ke dalam daging, darah, dan tulang lengan monyet akan hilang sama sekali. Namun, lengan monyet telah mencapai tenggorokan kultivator Glass Palace sebelum sepenuhnya ditembus oleh Glass Divine Light. Bagaimana mungkin? Mata kultivator Glass Palace melebar karena tidak percaya. Hanya ada satu penjelasan. Garis keturunan monyet bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan daripada garis keturunan binatang buas berdarah murni. Itu berhasil bertahan dari penetrasi Glass Divine Light untuk saat ini. Pada saat itu, selama monyet mengerahkan kekuatan pada jari-jarinya, ia dapat langsung membunuh kultivator istana kaca. Namun, monyet tidak melakukan itu. Mencengkeram tenggorokan orang itu, ia membidik dan melemparkan orang itu dengan kejam ke arah cermin pengungkap iblis yang tidak jauh dari sana. Kepala kultivator Glass Palace berputar dari lemparan dan dia tidak bisa mengendalikan sosoknya sama sekali, mempertahankan fenomena Golden Core tanpa sadar saat dia terbang melewati kerumunan. Beberapa pembudidaya yang tidak berhasil mengelak tepat waktu dikristalisasi oleh Glass Divine Light dan dihancurkan menjadi bubuk. Dari kultivator yang tersisa, tidak ada yang bisa melepaskan fenomena Golden Core untuk bertahan melawan orang ini. Ledakan, orang itu menabrak Demon Revealing Mirror dengan keras. Dentang, Demon Revealing Mirror berguling dan jatuh dari tembok kota. Awalnya ada 4 kolom cahaya dari 4 tembok kota. Tapi sekarang salah satu Demon Revealing Mirrors dikirim terbang, ada 1 kolom cahaya yang berkurang. Tekanan pada tubuh Suzimo berkurang sedikit. Namun, formasi penindasan iblis omnidirectional belum sepenuhnya dihilangkan. Dia hanya bisa membebaskan diri jika setidaknya ada 3 Demon Revealing Mirror yang dipindahkan. Di tembok kota, monyet menghirup udara dalam-dalam ketika melihat Demon Revealing Mirror jatuh. Matanya redup dan tidak bisa lagi bertahan. Dengan bunyi gedebuk, tubuh besar monyet jatuh dengan lemah ke tembok kota, menyebabkan darah terciprat dan debu mengepul. Mengiringkan kepalanya, monyet menatap Suzimo di tengah kota dan mencoba yang terbaik untuk menggeser bibir dan senyumnya yang sekam, sama seperti yang terjadi di pegunungan Changlang. Lapisan kabut memenuhi mata Suzimo. Di udara, jantung berdebar Penatuasiu menjadi tenang juga. Jatuhnya 1 Demon Revealing Mirror tidak berdampak banyak pada situasi saat ini. Terlebih lagi, kedua Raja Iblis itu sudah kelelahan dan bisa dibunuh kapan saja. Binatang iblis yang tersisa juga tidak mengancam. Semuanya, perhatikan perintahku. Abaikan tembok kota timur dan jaga 3 tembok lainnya dengan seluruh kekuatanmu. Lindungi 3 Demon Revealing Mirror lainnya. Sebelum kata-kata Penatuasiu selesai, sesuatu terjadi di tembok kota selatan. Eternal Secret King, Chapter 659. Bab 659, menggulingkan bangsa dan kota. Konflik paling intens di medan perang terjadi di sisi timur. Hanya ada puluhan pembudidaya Glass Palace di atas tembok kota selatan yang menjaga Demon Revealing Mirror. Saat itu, belasan pembudidaya tertarik pada keributan di sisi timur. Tiba-tiba, dari sudut tembok kota selatan, seberkas cahaya merah meledak dan melesat menuju Demon Revealing Mirror tidak jauh dari sana. Garis lampu merah itu kecil dan bermanuver melalui kaki banyak pembudidaya Glass Palace dengan kecepatan yang sangat cepat seperti gumpalan asap. Apa itu? Lusinan pembudidaya istana kaca sejenak tertegun sebelum mereka bereaksi dan berteriak. Garis cahaya merah adalah rubah kecil. Suzimo terkejut sekaligus senang saat melihat rubah kecil itu baik-baik saja. Namun, saat berikutnya, ketika dia menyadari apa yang dilakukan rubah kecil itu, dia kembali merasa gelisah. Momen jatuhnya Demon Revealing Mirror di tembok kota timur adalah saat para pembudidaya merasa paling santai. Memperkuat keberaniannya, rubah kecil itu mengatupkan giginya dan berlari menuju Demon Revealing Mirror. Namun, semua orang menyadari pada saat dia melewati beberapa sosok. Tepat saat dia sedang berlari dengan kekuatan penuh, dia merasakan tubuhnya terangkat ke udara, ditarik oleh ekornya. Seseorang menariknya dari belakang. Rubah kecil itu merintih dan dia diangkat dengan mudah. Karena dia berlari terlalu cepat, ada rasa sakit yang menusuk di bawah tubuhnya saat dia ditarik ke atas oleh ekornya. Ditambah dengan rasa takut jauh di dalam hatinya, tubuh rubah kecil tidak bisa membantu tetapi gemetar. Fufu, itu rubah. Kita tidak bisa membunuh rubah ini. Saya mendengar bahwa setelah mengambil bentuk manusia, ras rubah adalah wanita cantik seperti peri. Dengan sosok sempurna dan pesona bawaan, mereka adalah yang terbaik dalam memanjakan tuannya. Kedengarannya bagus. Sekelompok pembudidaya istana kaca mengelilingi rubah kecil itu dan mencibir penuh nafsu. Dengan ekspresi malu dan geram, rubah kecil itu mengepalkan cakar mungilnya dan mengayunkan ekornya dengan lembut. Seketika, aroma harum terpancar dari tubuh bagian bawahnya dan menyebar. Yang pertama dipukul adalah pembudidaya yang meraih ekor rubah kecil itu. Kultivator Glass Palace linglung dengan mulut menganga, ngiler dalam imajinasinya. Dia melepaskan cengkeramannya dan rubah kecil itu melepaskan diri. Ketika para pembudidaya di sekitarnya mencium bau harum itu, mereka semua membeku di tempat dengan tatapan memabukkan, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Aroma menyihir itu adalah cara yang unik bagi ras rubah. Orang yang pada dasarnya baik dan terbuka tidak akan terluka oleh aromanya. Sebaliknya, itu akan menjadi keuntungan bagi kultivasi mereka dan akan membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka. Orang-orang yang jahat dan bernafsu akan terpesona oleh wewangian dan bahkan kehilangan diri sepenuhnya, membiarkan mereka dimanipulasi oleh rubah. Rubah kecil itu bergegas melewati puluhan pembudidaya dan berlari menuju Demon Revealing Mirror dengan kekuatan penuhnya. Dia harus cepat, mengingat kekuatan para pembudidaya Glass Palace, tidak akan lama sebelum mereka tersentak dari kebodohan mereka. Pada saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Demon Revealing Mirror tepat di depannya. Tiba-tiba, sepasang sepatu bot muncul tepat di hadapan rubah kecil itu. Sebuah bayangan gelap muncul. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan napasnya tersedak, tenggorokannya dicengkeram oleh lengan yang kekar. Seorang kultivator Glass Palace mencengkeram tenggorokan rubah kecil itu dengan lengannya dan mengangkatnya, menyeringai dengan ekspresi dingin dan mengejek. Dia adalah Jiang Hui, pemimpin dari puluhan pembudidaya dan juga yang terkuat di antara mereka. Dia berdiri tepat di depan Demon Revealing Mirror dan tidak pernah meninggalkannya. Karena itu, dia secara alami tidak terpengaruh oleh serangannya. Hehehe, Jiang Hui memelototi rubah kecil itu dan mencibir mengejek, makhluk kecil, kamu pikir kamu cukup kuat untuk membuat masalah. Rubah kecil itu berjuang dengan tubuh mungilnya. Namun, telapak tangan Jiang Hui seperti cengkeraman besi yang tidak bisa dilepaskannya. Tiba-tiba, sosok rubah kecil itu bergidik dan tepat di depan Jiang Hui, dia berubah menjadi seorang wanita muda di masa jayanya. Wanita muda itu mengenakan gaun merah berkerudung tipis yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Sebagian besar kakinya yang panjang terungkap dengan cara yang nyaris tak terlihat.
Jiang Hui bergidik dan nafsu melonjak di tubuh bagian bawahnya. Dia berbalik untuk melihat wajah wanita muda itu. Dia benar-benar cocok dengan kata tak tertandingi. Bahkan deskripsi yang paling indah di dunia ini tidak adil terhadap ciri-ciri wanita muda ini. Mata indahnya jernih seperti air dan sepertinya bisa mengeluarkan jiwa seseorang. Ekspresi wanita muda itu tampak seperti sedang menggerutu dan matanya dalam. Dengan hidung lurus dan bibir ceri yang sedikit menganga yang memperlihatkan kulit putihnya yang seperti mutiara, dia memancarkan aroma yang samar. Seketika, pikiran Jiang Hui menjadi kosong. Cengkeramannya mengalah secara naluriah. Penggarap yang bergegas dari tempat lain untuk memberi penguatan berhenti di jalur mereka secara naluriah ketika mereka melihat fitur wanita muda itu. Itu disertai dengan keributan yang berdentang. Senjata di tangan mereka jatuh satu demi satu. Inilah yang dimaksud dengan menggulingkan negara dan kota. Rubah kecil melepaskan diri dari tangan Jiang Hui dan berlari menuju Demon Revealing Mirror yang tidak jauh dari sana. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar geraman yang dalam di belakangnya. Seperti binatang buas, Jiang Hui menerjang ke arah rubah kecil dengan mata merah. Dia terengah-engah sambil mencengkeram leher rubah kecil itu dengan erat, berteriak, "Iblis! Jangan bermimpi untuk menyihirku." Rubah kecil tidak bisa bernapas dan kakinya dikuliti dengan liar. Namun, lengannya masih berusaha keras untuk mencapai Demon Revealing Mirror yang berada di dekatnya. Bahkan jika aku harus menggunakan semua kekuatanku, aku harus menjatuhkan Demon Revealing Mirror. Itulah satu-satunya pemikiran di benak rubah kecil itu. Ketika dia melihat itu, Su Zimo mengatukkan giginya dengan erat dan mengedarkan ki darahnya hingga batasnya. Matanya merah saat dia mengeluarkan raungan gemetar dari dalam tenggorokannya. Tidak jauh dari tembok kota, seorang pria kekar berambut kuning keluar setengah kaki dan bersiap untuk mengatasi kekacauan dan melarikan diri. Namun, dia membeku ketika dia melihat itu. Untuk beberapa alasan, dia merasakan darahnya mendidih. Sialan, sial, aku akan melakukannya. Pria kekar berambut kuning mengambil kembali kakinya dan meraung, menerjang ke arah Jiang Hui di samping. Di udara, sosoknya berubah menjadi singa emas perkasa dengan cakar terentang dan mulut melebar memamerkan taringnya. Kondisi mental Jiang Hui benar-benar kacau saat ini. Kenyataannya, dia benar-benar tersihir oleh rubah kecil itu. Namun, keterampilan rahasia yang dia kembangkan seperti sutra kaca selalu mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah. Dua pikiran yang saling bertentangan bentrok di benaknya, menghasilkan situasi saat ini. Dia bahkan tidak menyadari Golden Lion menerjang masuk. Singa emas mengunyah kepala Jiang Hui, mengunyahnya sebelum melahapnya. Pada saat yang sama, puluhan pembudidaya istana kaca di samping bangun dan bergegas. Aku akan menahan mereka, cepat dan pergi. Singa emas tidak punya waktu untuk melihat rubah kecil itu dan hanya meninggalkan komentar itu sebelum bergegas menuju puluhan pembudidaya istana kaca. Rubah kecil itu berjuang untuk bangun dan berlari ke Demon Revealing Mirror bahkan sebelum dia bisa mengatur napas. Dia meraih sudut Demon Revealing Mirror dan mendorongnya sekuat tenaga. Dentang, Demon Revealing Mirror terguling. Kolom cahaya lain menghilang dari Su Zimo. Seketika, seolah-olah dunia menjadi sunyi. Udara menjadi pengap. Kota kuno dipenuhi dengan niat membunuh. Aura yang sangat menakutkan dilepaskan secara bertahap dari pusat kota kuno. Seolah-olah keberadaan yang sangat menakutkan sedang dibangunkan. Eternal Secret King, Chapter 660. Bab 660, bebaskan diri. Aura yang bergetar terpancar dari pusat kota kuno dan meresap ke setiap sudut, menyelimuti setiap pembudidaya. Di tembok kota selatan, banyak kultivator hendak menyerang untuk membunuh roh harimau dan monyet. Namun, mereka berhenti di jalur mereka tiba-tiba. Di tembok kota timur, wanita muda yang berubah dari rubah kecil terengah-engah. Sosok besar singa emas jatuh ke sudut dinding, memuntahkan seteguk besar darah dengan ekspresi terselip. Meskipun itu adalah binatang buas berdarah murni, itu tidak dapat menahan kekuatan gabungan dari puluhan pembudidaya istana kaca terluka parah saat mereka bentrok. Namun, puluhan pembudidaya tidak melanjutkan pengejaran mereka. Setiap pembudidaya di kota kuno merasakan hawa dingin sampai ke tulang mereka dan berbalik secara naluriah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah dua Demon Revealing Mirror dijatuhkan. Semua pembudidaya ingin tahu apakah dua cermin pengungkap iblis yang tersisa dapat mendukung formasi penindasan iblis segala arah dan terus mengunci penjelmaan monster di mana dia berada. Bahkan detak jantung Siler, tetua Siu, di udara berhenti berdetak. Pada saat itu, sepertinya waktu telah membeku. Satu nafas. Dua nafas. Su Zimo masih tidak bergerak di tempatnya. Meskipun ada dua Demon Revealing Mirrors yang hilang, rune dari formasi penekanan iblis omnidirectional masih ada dan melayang di atas kepala Su Zimo dengan kunci yang kuat. Penatua Siu adalah yang pertama bereaksi saat dia berteriak, "Semuanya, jangan panik. Rune formasi masih ada dan binatang itu tidak bisa membebaskan diri. Kalian semua, pergilah untuk menjaga Demon Revealing Mirrors di tembok kota barat dan utara." Tidak ada yang harus terjadi pada dua Demon Revealing Mirrors. Penatua Siu melesat ke arah tembok kota barat saat dia berbicara. Fufufufu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dari tengah formasi di kota kuno dengan cara yang meresahkan. Penatua Siu tidak salah. Su Zimo masih belum bisa melepaskan diri setelah dua Demon Revealing Mirror dijatuhkan. Namun, itu juga logis bahwa kekuatan formasi penindasan iblis omnidirectional akan berkurang setelah dua kolom cahaya hilang. Dengan berkurangnya kekuatan formasi, kekuatan lain di dalam tubuh Su Zimo telah dibuka segelnya. Berbalik, Su Zimo menatap punggung Penatua Siu dengan dingin. Penatua Siu yang berada di udara tiba-tiba mengerutkan kening. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa seseorang memelototinya dari belakang, itu seperti cahaya yang menusuk. Segera setelah itu, dia merasakan bahaya yang luar biasa melonjak dari lubuk hatinya. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Penatua Siu berbalik. Segera, matanya terbelalak ketakutan, seolah-olah dia baru saja menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Di tengah kota kuno, cahaya putih memantul di mata kanan Su Zimo, semakin kuat dan semakin terang. Teknik visual, Penatua Siu tidak dapat bereaksi dari kebodohannya tepat waktu. Sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan dari mata kanan Su Zimo, menyinari seluruh dunia seperti siang hari seolah-olah itu adalah matahari yang terik. Mata pencerahan, kekuatan pertama yang membebaskan diri setelah dua Demon Revealing Mirror dijatuhkan adalah Illumination Eye. Iluminasi mata dikembangkan dengan menatap terik matahari siang dan malam. Pada kenyataannya, itu telah melampaui kekuatan inti dalam dan hampir setingkat dengan kekuatan langit dan bumi. Dengan kata lain, kekuatan Illumination Eye adalah sejenis kekuatan Dharma. Ledakan, sinar cahaya yang tak tertandingi melesat maju dan menembus kehampaan, hampir melintasi setengah kota kuno saat menembus perut tetua Siu.
Dunia sepertinya diam. Seketika, kegelapan di kota kuno dibersihkan oleh berkas cahaya. Luka berlubang raksasa muncul di perut Penatua Siu dan tubuhnya hampir patah. Nyatanya, tidak ada bekas darah di sekitar lukanya, semuanya hangus menjadi abu oleh kekuatan Illumination Eye dan itu menakutkan. Sinar cahaya tidak menyerang Tetua Siu di bagian vitalnya. Namun, semua kehidupan telah terhapus dari Penatua Siu pada saat itu. Mata iluminasi telah membakar habis setiap kehidupan di organnya. Kenyataannya, tubuh itu sudah menjadi mayat pada saat itu. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak langsung jatuh adalah kehadiran roh esensinya. Sayangnya, dia hampir berada di akhir masa hidupnya untuk memulai dan esens spiritnya sangat lemah. Bahkan jika itu bisa lepas dari cangkang tubuhnya, itu tidak akan bertahan lebih dari 3 napas. Niat membunuh yang menyelimuti kota kuno saja sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan esens spiritnya yang sangat rapuh. Penatua Siu meredup dan dia tidak lagi memiliki harapan lagi. Kematiannya pasti dan dia tidak menyesal. Kekhawatirannya yang sebenarnya adalah bahwa formasi penindasan iblis segala arah kemungkinan besar tidak dapat menahan penjelmaan monster itu lebih lama lagi. Target sebenarnya dari teknik visual bukanlah dia, tapi Demon Revealing Mirror di tembok kota barat di belakangnya. Sinar cahaya menembus tubuhnya dan menabrak tembok kota barat. 5 pembudidaya yang berjaga di depan Demon Revealing Mirror langsung tertusuk oleh sinar cahaya. Salah satu dari mereka memiliki setengah penuh tubuhnya terpotong seluruhnya. Kepala kultivator lain diiris menjadi 2. Ledakan. Akhirnya, seberkas cahaya dari Illumination Eye menghantam Demon Revealing Mirror dan menjatuhkannya ke tanah. Kolom cahaya lain dari Demon Revealing Mirror menghilang dari Suzimo. Malam membayang sekali lagi. Pada saat yang sama, kabut gelap menyelimuti pikiran semua orang. Meskipun formasi penindasan iblis omnidirectional masih ada, rune yang mengelilinginya telah memudar secara signifikan. Semua pembudidaya Glass Palace, dengarkan. Cepat dan tinggalkan tempat ini, kabur sejauh mungkin. Penatua Siu menghabiskan sedikit kekuatan terakhirnya dan berteriak. Segera setelah itu, glabela Penatua Siu bersinar dan puncak gunung hitam seukuran ibu jari muncul di udara. Kekuatan Dharma berfluktuasi setelahnya. Puncak gunung hitam meluas dengan cepat oleh angin dan menyelimuti kepala Suzimo dengan bayangan besar sebelum runtuh. Penatua Siu tahu bahwa dia pasti sudah mati dan ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh Suzimo di tempat. Jika tidak, dia masih akan membuat kematiannya berharga jika dia bisa membeli cukup waktu untuk para pembudidaya Glass Palace yang tersisa untuk melarikan diri. Saat dia tahu bahwa monyet dan harimau roh telah menyerang kota, Suzimo sudah sangat marah. Sekarang 3 Demon Revealing Mirror telah terlempar dan tekanan pada dirinya sangat berkurang, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan memekakkan telinga yang dipenuhi dengan niat membunuh. Cermin pengungkap iblis terakhir yang tersisa dan formasi penindasan iblis omnidirectional tidak bisa lagi menyegel inti batinnya. Mata Suzimo bersinar terang, gelap seperti tinta, dan rambut hitamnya bergoyang di udara. Ki darah melonjak di tubuhnya sementara inti batinnya beredar dengan liar, melepaskan ki setan merah di sekelilingnya, tubuhnya mengembang dengan cepat. Mereti, pang, pang, pang. Tendon dan tulang Suzimo berbunyi bersamaan dengan dagingnya yang mengembang. Tepat di depan semua orang, tubuh yang tingginya sekitar 7 kaki itu langsung tumbuh hingga lebih dari 100 kaki, dia seperti seorang Fin Celestial kuno yang menjulang tinggi dengan keganasan yang luar biasa. Banyak pembudidaya di tembok kota sudah ketakutan. Tepat di depan mereka, sosok besar itu tumbuh hingga ketinggian yang bahkan lebih tinggi dari tembok kota. Apa yang terjadi terlalu mengejutkan. Seperti Raja Iblis dan makhluk suci, sosok itu sepertinya bisa menghancurkan dan menghancurkan semua yang ada di jalannya.